tidak menggunakan aplikasi gitu. Ya. Nah, jadi kalau punya ibu itu mungkin ibu perlu download dulu ya. Perlu download dulu Interskill-nya. Karena nanti pun itu akan tetap ibu butuhkan kalau ibu menjalankan bisnis Interskill. Tapi dibuka lewat website juga nggak ada masalah. Ya, kelebihan dia ini bisa dibuka dua-duanya, website dan aplikasi. Kalau HP kita masih bisa mendownload apa namanya aplikasi Interskill ini, sebaiknya di-download memang. Karena kata ahli IT ya, itu lebih lebih sedikit memorinya dibandingkan kalau kita buka lewat website. Nah, ahli IT yang bilang. Oke, Pak Bu Anissa gimana? Sudah mulai jalan untuk Persiapan, Pak. siapan ya? Oke, kita untuk hemat waktu sambil jalan aja ya, sambil ngobrol-ngobrol. Saya udah rekam, saya ulangi kembali. Jadi kita fokus dulu ke SSRA ya, Super Reading Alpha Theta, sama Interskill ya sebagai tambahannya. Digital camnya kalau ada mau ditanya silakan, kolaborasi ditanyakan. Tapi fokus kita super speeding. Oke, jadi kemarin saya baru mengeluarkan 4 flyer ya tentang super speeding. Nah, terus terang ide pembuatan apa namanya flyer ini itu tiba-tiba saja hanya karena saya ngelihat, oh saya kemarin ikut pelatihan gratis ya melalui webinar seperti ini tentang digital marketing. Nah, dia bicara soal bagaimana caranya menjual kursus ya, menjual kursus online melalui platform pembelajaran jarak jauh, namanya 7Hub. Saya kebetulan masuk di dalamnya, tapi sampai sekarang saya belum pernah menaruh pelatihan-pelatihan saya di 7Hub. Kenapa saya tidak pernah menaruh di sana? Karena saya masih harus ngotak-ngatik sendiri sampai bisa kursus saya dijual di sana. Ngutak-ngatik sendiri, saya harus menghubungkan dengan email marketingnya, saya harus menghubungkan dengan, jadi sama saja saya kayak buat baru gitu. Makanya saya pikir jauh lebih baik Interskill selain gratis gitu ya, dan juga ada sistem referralnya, ada orang yang bantu jualkan dan kemudian komplit. Padahal saya beli 7 hub itu mahal. Mungkin Pak Jordi beli juga kali Pak? Enggak. Itu harganya hampir 400.000 Pak ya. Saya 7 hub tidak ikut webinarnya, Pak. Cuma memang saya sudah meeting langsung sama ownernya dan kalau kita punya produk mau diiklankan sama 7 hub untuk biaya iklannya, landing page-nya dan sebagainya, saya hitung-hitung biaya awal mungkin bisa sekitar 7 juta, Pak, plus Iya, minus. iya. Itu yang dibicarakan kemarin itu. Mm-mm. Nah, saya biasanya begini teman-teman sekalian ya. Kita itu kadang-kadang mengikuti acara webinar itu. Kadang-kadang bukan isi webinar itu sendiri, kadang-kadang muncul ide-ide baru. Ya. Nah, waktu itu saya lupa pembicaraan itu cewek ya. Dia bicara soal salah satunya itu bicara soal Blue Ocean, ya, Blue Ocean dan Red Ocean itu. Jadi Red Ocean itu kan bisnis-bisnis yang sudah banyak ya, tidak ada yang banyak saingannya. Blue Ocean itu yang tidak ada saingannya. Nah, semua orang kan bertanya itu, bisnis saya ini gimana, masuk Blue Ocean atau Red Ocean? Nah, saya bertanya, kalau saya tahu sih jawabannya Super Safe Reading ini masih dalam Blue Ocean. Betul aja, memang dia bilang ini Blue Ocean. Masih belum banyak pemainnya, gitu kan. Tapi kalau public speaking katanya sudah banyak, gitu kan. Makanya mereka sudah memfokuskan Pak Jordi, misalnya public speaking for sales, gitu loh, ya kan. Public speaking for kampanye misalnya. Itu begitu cara cara bersaing supaya jangan masuk ke red ocean, gitu Pak ya. Karena kalau kita public speaking saja, itu berarti kita masuk di red ocean. Pesaingnya pemainnya banyak banget gitu.
Nah, dari situlah saya muncul ide, kalau gitu saya harus membuat apa namanya satu produk saya ini harus jelas gitu kan, main di mana gitu. Makanya dari pertanyaan banyak orang, Pak, kalau untuk TK gimana, kalau untuk SD gimana, muncullah ide itu gitu ya, membuat kalau gitu saya buat flyer yang khusus untuk anak SD itu apa, berapa jam. Nah, itu harus diperjelas lagi. Sehingga saya menjadi sudahlah Blue Ocean di Super Speed Reading-nya, lebih Blue Ocean lagi ketika saya buat untuk anak SD. Lebih Blue Ocean lagi ketika saya buat di SMA saja. Dan mahasiswa ya, SMP aja sendiri kan. SMP sendiri, SD sendiri, SMA sendiri. Kemudian untuk guru dan dosen sendiri, serta untuk perusahaan sendiri. Nah, ini munculnya ide itu ya. Ini munculnya ide kenapa saya tiba-tiba membuat brosur. Ya, kadang-kadang saya aneh juga, nggak pernah terpikir, tiba-tiba saya bikin, saya sebarluaskan kemarin dan itu malam-malam kan, paginya masih saya koreksi karena ternyata setelah dibaca ada typo ya sedikit ya. Nah, itu sejarahnya kenapa saya keluarkan brosur ini, dan kebetulan ya bisa kita bahas malam ini ya, terutama di Pak Mujiono dan Bu Anissa yang memang sedang menjalankan ini ya. Nah, sebelum kita tanya jawab, jadi malam ini kita tanya jawab aja. Mungkin Bu Anissa, Pak Mujiono, ya termasuk Pak Jody, kalau memang berminat memasarkan ini, kita tetap akan membuat pasar untuk para pelajar SD dan TK. Kalau SD nanti itu pasangannya ya kelas 1, 2, 3 sama TK. Ya. Kalau SD dan SMP mau digabung, itu harus kelas 4. Jangan digabung anak kelas 1, nanti bengong dia. Ya. SD, SMP seperti pertanyaan Pak Weng ya. Pak, pelajar SD bisa nggak digabung SMP dan SMA? Nggak bisa. Ya. SD dan SMP bisa, tapi kelas 4 dan kelas 7, 8, 9 ya. 7, 8, 9, jadi mulai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, Bu Anissa ya, Pak Mujiono. Kemudian kalau memang TK mau diadakan, boleh gabung kelas 1, 2, 3. Karena ini orang-orang yang kelas 3 juga banyak yang belum bisa baca. Ya. Nah, jadi kita nanti fokusnya di mapping saja. Tapi juga bagaimana membaca buku yang sederhana ya, sangat sederhana. Oke ya, nah untuk SD ya, kelas 3 sampai dengan SD kelas 4 sampai dengan SMP kelas 3 ya, ini sudah masuk baca cepat, tapi masih dalam bentuk sederhana. Buku yang dibaca itu sederhana, motivasi gitu ya. Buku-buku yang termasuk buku-buku cerita lah ya, buku-buku sejarah ini masih bisa. Tapi kalau sudah SMA, SMA dan SMP bisa digabung ya. SMA dan mahasiswa bisa, tapi SMP jangan digabungkan. Ya, kalau ada mahasiswa jangan digabungkan SMP-nya, jauh nanti. Ya, SMA dan kuliah itu sudah bisa baca buku yang berat, ya buku-buku komunikasi, buku tentang biologi, tentang eh, apa fisika gitu ya, itu bisa dipakai, sudah bisa dipakai. Nah, untuk guru kenapa beda sampai dengan 7 jam ya? Karena guru ini akan menjadi pembimbing, akan menjadi coaching ya, akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk peningkatan minat baca dan kecepatan baca siswa. Jadi dia 7 jam. Dia harus banyak praktek minimal ya, sampai dengan 14 jam. Tapi bukan seorang trainer ya, bukan seorang trainer. Karena tidak bisa seorang guru jadi trainer karena waktu pelatihan dibutuhkan itu minimal 7 jam. Mana mungkin guru punya waktu untuk mengajar siswa. Nah, jadi kalau ada pemikiran ya, di lapangan ini banyak pemikiran Bu ya. Di lapangan ini banyak sekali pemikiran, Pak, kami mau jadi, kami gurunya dulu dilatih dengan harapan nanti jadi trainer. Kalau bisa ini kita cegah ya. Kenapa kita cegah? Karena kalau dia jadi trainer sistemnya nggak jalan ya. Karena ingat SSRA ini berbeda dengan super speed reading biasa. Kalau super speed reading saja itu hanya mengajarkan baca cepat, katakanlah termasuk benar dan efektif. Tapi alpha theta ini sistem.
program. Dia harus terkait dengan wajib baca dan kompetisi. Dia harus terkait dengan komitmen dari kepala sekolah dan guru. Kalau nggak bisa. Ya. Karena sekali lagi SSRA bukan sekedar pelatihan dia apa namanya super spiriting biasa. Karena itu kepala sekolah harus menandatangani komitmen ya bahwa mereka bersedia bersama kita untuk membimbing anak-anak sampai mampu meningkatkan minat baca dan kecepatan bacanya 1000%. Ini target kita. Sampai ya. Jadi tidak ada siswa yang cepat 100%. Kita berharap bisa di atas 100%. Itu garansi kita. Ya, karena itulah bedanya antara SSRA dengan baca cepat biasa. Baca cepat biasa saja, ya teman-teman sekalian bisa lihat ya, harga kita itu harga di luar itu mencapai minimal 3,5 juta. Saya lihat rame ya waktu itu ya, waktu sebelum COVID rame sekali, penuh itu hotel. Anda bayangin orang bayar 3,5 juta itu ada. Nah, Anda harus tahu psikologi pelatihan ya, seminar dan karakteristik bangsa kita. Bangsa kita ini senang gratisan, satu. Yang kedua, kalau dikasih harga murah, malah mereka tidak menghargai. Nah, karena itulah kenapa saya tidak mengadakan public training. Jadi kalau teman-teman mengatakan, Pak, saya ingin ikut pelatihan, akan sangat mahal harganya. Ya, minimal 1,5 juta. Ini disamakan dengan yang di Surabaya. Ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kenapa kita tidak mengadakan pelatihan public training ya yang menjual tiket. Kalaupun ada, biayanya pasti tinggi, minimal 1 juta. Itu ya teman-teman ya. Karena harga ini jelas-jelas di atas 3,5. Semurah-murahnya 1,5 itu di Surabaya. Nah karena itulah saya ingin yang ikut sebetulnya adalah siswa yang pertama. Dan gurunya sekalian aja. Kalau nggak banyak ya, kalau gurunya cuma 20-30 orang, mendingan ikut aja sama muridnya. Tapi kalau gurunya banyak, ya biasanya sih memang sampai 70, 100, bahkan 200 ya, bahkan ada yang 400. Kalau di satu sekolah itu ada SD, SMP, SMA-nya itu biasanya lebih dari 100 ya, bisa sampai 200, sampai 250 itu bisa. Ya. Nah, kalau sudah sampai segitu, mendingan gurunya dipisahkan saja dengan harga yang berbeda. Nah, jadi kalau ditanya harga kita mahal atau tidak, sangat murah. Kalau mereka bilang, Pak, harganya terlalu mahal, itu karena kita ngasih harga memang murah pada mereka. Itu salahnya, gitu ya. Karena itu, event organizer saya izinkan untuk menaikkan harga tanpa batas, ya, tanpa batas, asal laku aja, ya. Tapi kalau Anda jual 1 juta per orang, masih laku, ya, masih laku. Misalnya ya, kita jangan melihat gini teman-teman ya. Banyak kita melihat apa yang kita bayangkan, ya, bukan apa yang terjadi. Apa namanya? Contoh begini, kita menganggap cincin, ya, bagi kita nggak ada harganya, tapi kalau kita jual coba di marketplace, ada yang membeli mungkin 100.000 harganya, mungkin 1 juta. Ada nggak pasarnya? Ada, walaupun cuma sedikit. Nah, perlukah kita banyak yang membeli produk pelatihan kita ini sampai apa namanya? Ada nggak yang mau beli dengan harga 10 juta? Ada. Ya. Saya pernah ya menjual pelatihan psikotransmitter, harganya dulu itu 500.000. Tapi ternyata ada pengusaha yang bilang, Pak, saya mau privat. Berapa harganya? Saya kasih harga 10 juta, waktu itu 7,5 juta ya. Pak, ini harganya 7,5 juta kalau Bapak sendirian. Ya udah nggak apa-apa. Ternyata pengusaha batu bara, gitu kan ya. Nah, 3,5 juta untuk pelatihan kita. Ada nggak yang beli? Faktanya penuh hotel pelatihannya yang katakanlah yang tadi yang di luar tadi itu ya, yang dia nulis buku juga laku ya, pesertanya bisa ratusan orang. Jadi jangan berpikir apa ada yang beli, nggak ada gitu ya, ada. Saya teman-teman sekalian ingin membagi tugas biar saya menciptakan produk, saya mau ciptakan trainer, mencari investor untuk membiayai ini, Anda yang masarin. Ya. Ini kita boleh dibilang main di Blue Ocean. Ya. Nggak ada saingan Anda di luar. Coba cari siapa gitu ya. Kalaupun ada yang harga di bawah kita, berani nggak dia menggaransi kenaikannya sampai 1000%? Nggak ada.
Apakah sekedar baca cepat? Saya pikir sekedar baca cepat. Tidak ada komitmen, tidak ada uh, program gitu ya, tidak ada pemantauan, tidak ada coaching, itu nggak ada. Ya. Nah, kita dengan biaya segitu termasuk di dalamnya. Biaya coaching ya, sampai 1 tahun atau 6 bulan. Dalam 6 bulan kita ukur kenaikan baca siswa, kenaikan itu ya minatnya, kecepatan membacanya, jumlah buku yang dibaca, dan indeks namanya IPLM ya, indeks pembangunan literasi masyarakat. Ini juga naik. Artinya kunjungan ke perpustakaannya meningkat. Ya. Ini hanya bisa terjadi dengan komitmen. Nah, rata-rata nih guru ini problemnya adalah mereka tidak mau untuk mewajibkan baca. Karena apa? Dia sendiri takut diwajibkan baca. Masalahnya itu ya. Padahal wajib baca itu nggak berat. Oh, selama ini mereka sudah mengadakan 15 menit ya dalam 1 hari sebelum masuk sekolah. Itu sia-sia. Seperti yang saya katakan kemarin ya. Itu sia-sia kalau 15 menit per hari. Sayang waktunya. Ya. Jadi sebaiknya mendingan 1 minggu baca 1 kali saja, kasih waktu 1 jam, baca buku setebal 150 atau 300 halaman. Itu jauh lebih bagus daripada baca 15 menit. Karena apa? Kemarin sudah saya jelaskan ya, 15 menit yang dibaca kemarin, kemudian kita baca lagi buku itu 15 menit sekarang, itu sama dengan orang makan diceh-ceh, dicicil. 1 jam 15 menit dia makan, 10 menit 5 menit dia makan, ya, atau 1 menit, tunda 1 menit, tunda 1 nggak enak. Sama dengan orang nonton bioskop dipecah-pecah, nggak enak. Mendingan kita nonton secepatnya aja. Kan ada film yang diringkas itu ya. Saya sekarang lebih suka nonton film ringkasan daripada saya nonton video dicicil. Mendingan nggak sama sekali. Nah, baca cepat itu sama seperti itu. Mendingan kita nonton filmnya dipercepat. Ya, kalau misalnya manual di forward aja gitu ya. Lagi ngobrol kita cepatin, lagi berantem kita lihat gitu ya. Atau lagi kayaknya serius nih, kita berhenti. Ya, kita nonton normal gitu. Nah, atau nonton spoilernya, tahu ya spoiler ya. Spoiler itu nonton yang udah diringkas. Film 2 jam diringkas menjadi misalnya cuman 15 menit. Saya lebih suka itu. Karena mungkin terbiasa baca cepat, jadi nonton pun saya sekarang dipercepat. Ya, teman ya. Nah, baca cepat itu persis seperti itu. Oke ya, teman-teman ya. Jadi itu penjelasan tentang baca cepat. Nanti kalau Anda mau tahu kurikulumnya, itu dibahas satu persatu dalam beberapa menit aja ya. Misalnya kita membahas soal itu kan ada 30 sesi ya. Sesi 1 misalnya pendahuluan, apa sih yang dibicarakan? Sesi 2 tes membaca cepat, apa sih yang dibicarakan gitu ya. Itu ada dalam pelajaran, itu masuk materi pelajaran itu. Ya. Kurikulum itu masuk dalam materi pelajaran tingkat 1 sesi 2. Ya, nanti Anda bisa lihat sesi 1 oleh 2. Interskill juga termasuk pelajaran nanti di dalam baca cepat. Jadi kalau Anda yang sudah mengikuti pelatihan baca cepat kemarin, itu nanti akan diperbarui ya. Nah, enaknya adalah ikut baca cepat kita walaupun kemarin itu Anda sudah membayar, sudah belajar ya online, nanti direvisi lagi pelajaran, diulang lagi. Oke ya, jadi teman-teman sekalian, itulah kelebihan SSRA ya dibandingkan pelatihan baca cepat dimanapun ya, tidak sama. Nah, kita lihat di poster yang ada di belakang saya itu yang kita sudah bagikan, di situ jelas ya titik poinnya di mana Anda bisa lihat di manfaatnya. Manfaat untuk pelajar SD apa sih? Ya, dia bukan baca cepat namanya, tapi mind mapping. Mind mapping adalah salah satu unsur dari baca cepat. Nah, di dalam pelajaran mind mapping yang diajarkan hanya mind mapping. Tapi ketika kita belajar mind mapping itu langsung di depan. Beda dengan pelatihan untuk SMA. Mind mapping itu justru nanti di tengah. SMP itu kira-kira kalau dihitung urutannya itu kira-kira dari 10 ya, dia tuh di angka 30-nya. Tapi kalau untuk SMA itu dia mainnya di 50. Nah, dia sudah menggunakan aplikasi, bukan lagi manual ya. Manual tetap diajarkan. Nah, guru lebih cenderung untuk mendorong supaya siswa bisa meningkatkan minat dan kecepatan membaca. Nah, ini Anda harus tahu ya. Nah, bagaimana dengan perusahaan?
Nah, kalau kita lihat di kanan ini ya, yang di kanan ini SSRA untuk perusahaan karyawan ya, dia lebih ditonjolkan atau lebih difokuskan kepada bagaimana caranya penghematan biaya perusahaan, kemudian bagaimana caranya karyawan itu menjadi kreatif, produktif, ya, dan solutif. Nah, gitu tuh. Ya. Jadi kita harus tahu perbedaan ini. Paham ya? Nah, kalau sudah ini saya sekedar mengulang yang kemarin. Kalau ada pertanyaan, silakan di mana permasalahan kita ya dalam pemasaran. Ingat, saya sebelum memberikan kesempatan pertanyaan, siapkan pertanyaannya. Anda nggak usah khawatir bahwa saya belum pernah melihat pelatihan speed reading, Pak. Jadi saya belum bisa memasarkan. Ini pendapat keliru. Saya sudah katakan bahwa pengalaman saya dipasarkan oleh teman-teman event organizer, ternyata yang berhasil justru yang tidak pernah mengikuti pelatihan saya. Medan, 40 kali saya diundang untuk memberikan pelatihan manpower untuk para pensiunan. Padahal dia tidak pernah sama sekali ikut pelatihan saya tentang manpower. Dia hanya bilang, Pak, bisa saya percaya? Bapak nggak malu-maluin saya? Itu aja dia bilang. Saya bilang, Pak, potong kuping saya kalau misalnya ini jelek pelatihannya. Ternyata 40 kali dia ngundang saya selama 2 tahun. Ya. 5 tahun. Selama 5 tahun. Jadi tiap 2 bulan sekali saya ke Medan. Kediri juga begitu. Tidak pernah melihat pelatihan saya. Lampung datang sebentar. Kemudian pergi lagi. Karena waktu itu dia ada acara, Pak, boleh nggak saya ikut dalam pelatihan Bapak sebentar? Boleh. Ikutlah pulang. Langsung hampir 20 kali di sana. Jogja cuma sekali melihat pelatihan saya. Tapi dia memasarkan lebih dari 40 kali di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, saya sudah memberikan kisi-kisi seperti ini. Nggak usah terjebak dengan para guru yang seringkali menguji. Ingat, mereka itu guru ya. Guru itu kadang-kadang lebih rasa ingin tahunya dan ingin belajar itu tinggi, tapi nggak mau bayar. Ini sifat guru yang harus kita tahu. Mereka nggak mau mengeluarkan uang pribadi untuk belajar. Kalaupun mereka belajar, mereka maunya dibayar oleh pemerintah dan dapat uang. Ini harus kita pahami, ya. Dan saya bawakan pengalaman saya lagi bahwa jangan pernah, ya mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan aja ini tidak berlaku sekarang. Dulu adalah kalau kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, ya karena kita berpikir kan, oh kalau kita kerja sama Kementerian Pendidikan pasti berhasil. Faktanya batal, teman-teman. Ya, kenapa? Memang mereka penentu ya, oh tanggal bulan segini lagi libur atau ini bisa gitu ya. Tapi begitu waktu hari hanya batal. Alasannya mereka tidak bisa hadir pada pertemuan itu atau minta di reschedule. Itu terjadi berkali-kali. Tapi kalau kita bekerja sama dengan orang Kementerian Pendidikan, itu berhasil. Ya, hanya minta informasi, Pak, kira-kira kapan cocoknya. Tapi jangan menunggu keputusan mereka. Oh, cocoknya tanggal segini bulan segini. Ya, jadi kita tidak terikat pada Kementerian Pendidikan. Ya, pada pemerintah tidak terikat. Kita jalan sebagai swasta saja, dibantu mereka. Misalnya Pak butuh data. Ya. Kalau bisa Anda mendapatkan data seluruh kepala sekolah di daerah Anda, saya bantu untuk membelas. Ya. Pak, saya punya data ini Pak, seluruh kepala sekolah di daerah Madiun atau dan sekitarnya ya. Saya bantu membelasnya. Kasih aja datanya. Nomor HP cukup. Ya. Kedua, kalau bisa Anda hubungi pengawas yang ada di sana, ketua pengawas, PGRI, atau apapun yang terkait dengan guru. Ajak kerjasama. Ingat, Anda sebagai EO punya 40%. Bahkan kalau misalnya ikatan guru mau mengadakan pelatihan ini dengan menambahkan, ya, Pak, kami mau jual pelatihan ini 3 juta per jam. Monggo. Kami mau jual 4 juta per jam, silakan. Karena kami punya budget, silakan. Ya, teman-teman ya. Artinya, kami memaklumi ini sebagai biaya marketing. Ya, mereka juga kan butuh untuk misalnya konsolidasi, ya untuk sekretariat atau apa itu nggak apa-apa, kita tutup mata aja. Dan Anda membayar saya tetap pada 2 juta per jam. Itu pun saya masih memberikan 40% kepada event organizer atau 20% kepada Anda sebagai marketing. Ya, teman-teman ya. Memasarkannya sangat mudah sebetulnya ini, ya seandainya kaki saya 4 gitu ya. Badan saya ada 2, mungkin saya tidak saja
fokus di membuat pelatihan seperti ini ya, saya kan menyiapkan konsep-konsep ya, kan Anda lihat ya berubah terus. Materi pelatihan saya itu berubah terus. Nanti pun trainer-trainer saya itu 3 bulan sekali, bahkan 2 bulan sekali materinya saya ubah. Gitu. Jadi mereka ada di dalam jaringan saya itu merubah terus materinya. Ya, karena kan mindset kita, pengetahuan kita bertambah, maka cara menyajikan kita juga berubah. Jadi teman-teman carilah kepala-kepala ya yang terkait dengan guru dan kepala sekolah. Misalnya ikatan pemilik yayasan pendidikan. Cari itu. Ya, masa sih di daerah Anda nggak tahu siapa itu? Ya, Anda kan daerahnya kecil. Ya, Madiun saja masa kan nggak kenal gitu ya. Ikatan atau persatuan guru. Ingat, persatuan guru itu sekarang bukan 1 atau 2 loh. Ada 40. Bayangin, 40 organisasi guru. Ya, contohnya misalnya ada guru khusus kesehatan, apa namanya, guru olahraga misalnya, itu punya persatuan sendiri. Guru bahasa Indonesia ada sendiri. Nah, masa sih satu saja Anda tidak kenal gitu ya dari situ? Itu satu. Kepala apa namanya, ketua pengawas sekolah. Contoh kemarin di Bandung ya, itu kan ketua pengawas sekolah seluruh Kabupaten Bandung. Nah, sayang saya harus follow up sendiri juga itu loh. Ya. Kemudian misalnya ketua perhimpunan kepala sekolah seluruh Madiun misalnya. Jadi banyak. Nah, belum lagi perusahaan CSR. Di lingkungan Anda masa sih nggak ada perusahaan gitu ya? Oh ada Pak, di daerah Mauspati misalnya dari Bandung kan. Mauspati itu ada pabrik gula. Nah, datangnya pabrik gulanya. Ya, Pak, kami punya proposal bagaimana kalau ada 5 sekolah, 10 sekolah di sekitar ya pabrik ini ada sekolah-sekolah ya dibiayain pelatihan ini. Saya pikir juga mau gitu ya. Karena seperti yang saya dapat informasi dari Pak Maman kemarin waktu Zoom perpustakaan, mereka itu lagi cari justru ya untuk apa sih yang bisa dilakukan untuk CSR mereka. Kalau beasiswa, satu anak itu bisa dapat 1 juta per bulan misalnya. Ya, jadi setahun dapat 12 juta. Padahal 12 juta ini bisa untuk 100 anak ya. Bisa untuk 100 anak ikut pelatihan SSRA ini. Tapi kan mereka memberikan satu. Itu pun masih tumpang tindih. Saya dulu waktu itu ngurus beasiswa Indofood ya. Ternyata mereka ini dapat lagi dari perusahaan lain. Jadi satu anak itu bisa 2-3 beasiswa. Sementara banyak anak-anak yang nggak mampu, tapi nggak pintar nggak dapat. Ya, kalau ini kan dapat. Kok yang ikut pelatihan ini tidak tergantung orang itu pintar atau cerdas atau bodoh, nggak tergantung kan. Nah itu teman-teman. Jadi banyak sebetulnya peluang. Sekolah sendiri, saya yakin di satu kecamatan ya, itu ada minimal 20 SMA. Ya, mungkin ada 40 SMP. Ini pasar sebetulnya. Yang penting satu, Anda melakukan pendekatan emosi. Saya nggak bisa melakukan pemasaran termasuk yang dekat sendiri dengan tempat saya. Nggak bisa karena apa? Saya tidak bisa terlibat secara emosi. Kalau saya jalan-jalan kerjanya ke guru-guru, ya ini tertinggal. Brosur-brosur ini tidak akan tercipta. Materi tidak akan tercipta. Setiap hari kerja saya hanya bagaimana menggali bagaimana caranya membaca buku ini bisa cepat. Ya, bagaimana membuat brosur yang menarik, bagaimana bisa membantu Anda. Itu tugas saya. Nah, tugas Anda adalah bagaimana bisa memasarkan ini. Semuanya sudah saya siapkan kan ya. Surat pengantar sudah. Kalau kemudian saya siapkan juga proposal sudah. Ya, saya siapkan kalau proposal kepanjangan untuk di print, jangan di print. Saya kasih ini di belakang saya ini. Ya, proposal. Print. Kalau ada 3 SD, SMP, SMA ya 3 print. 4 sama gurunya ya. Oh nggak besar juga biayanya ini, walaupun warna paling-paling katakanlah berapa ini satu? 500 ya, 2.000 modalnya. Hanya 2.000 surat ya. Kemudian kirimkan yang rapi. Kemudian lakukan follow up. Banyak sekali rata-rata orang kita ini setelah kirim surat udah nggak di follow up ya, sayang ya. Karena sekali lagi ini perlu pendekatan emosional ya. Saya kasih tahu contoh Bu Linda ya. Kemarin udah saya kasih contoh juga. Bu Linda ini ibu rumah tangga biasa.
Ya, suatu ketika suaminya meninggal, dia butuh uang lah gitu. Saya saran kepada dia, Bu Linda, gimana kalau Ibu membantu saya untuk memasarkan pelatihan Alpateta. Alpateta belum sekeren sekarang ini, ya, belum spesialis seperti ini. Kita dulu cuma manpower gitu aja ya, itu pun ada yang beli. Nah, Bu Linda ini juga nggak punya klien sebetulnya dia, tapi dia ditagih debt collector. Debt collectornya senang sama dia, gitu lah kira-kira ya ceritanya ya. Nah, kemudian debt collector ini bilang, saya mau cari duit, gimana caranya? Bapak bisa nggak bantu saya? Saya mau jual pelatihan ini. Oh, kenal. Saya kenal dokter pribadi dari pemilik sekolah terbesar di daerah Cikeas. Ya udah, diperkenalkan melalui si dokter itu, saya diminta presentasi, langsung goal. Satu guru bayar 200.000, jumlah gurunya 250, dapatnya 50 juta. Ya, waktu itu kita potong 10 juta. Dulu masih pembagiannya 50-50. Ya, karena kebutuhan dia itulah. Ya, saya kan juga tidak saklek ya. Oh, Bu dapat 20%, enggak gitu ya. Karena dia juga akan punya tim gitu ya, punya orang-orang yang ini yang harus dia bayar. Mau dibayar sama dia atau enggak, saya enggak masalah. Yang penting ya udah Bu, ini 20 juta. Bagian Ibu segitu. Anda bayangkan saya juga dapat yang sama. Jadi persoalannya ternyata dia bisa, teman-teman ya. Dia bisa. Nah, teman-teman di sini sebetulnya apalagi kita ini misalnya ada pensiunan dari Kementerian Pendidikan. Sebetulnya mudah untuk masuknya. Sudah ada jalurnya, nggak mungkin nggak. Setidak-tidaknya melalui orang dalam kita tahu ada organisasi-organisasi sekolah, datanya ambil. Saya punya teman di Tanjung Priok. Dia punya seluruh data kepala sekolah di Jabodetabek. Sayang datanya mentah. Saya bilang mari kasih saya datanya. Saya sebarkan untuk Anda. Nah, rasa ketakutan wah data saya nanti diambil Bapak, ini yang membuat kita akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa memanfaatkan data itu. Akhirnya data itu juga nggak kepake sama dia kan. Andai kata dia kasih sama saya bantu sebarkan. Saya bisa memblas sehari 2.000 WA, saya bisa belas. Berapa sih banyaknya guru? 10.000, 10.000 paling saya dalam 5 hari selesai itu. Ya kan? Masa sih gak ada yang nyangkut probabilitasnya? Masa 100 aja nggak dapat. Gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi carilah data itu. Kalaupun Anda nggak punya data separah-parahnya ini, Anda cari di online aja. Ya, SMP, SMA, SD terdekat dengan Anda itu, cari. Email SMP 70, misalnya Bekasi, karena dekat dengan rumah saya misalnya, sudah kirim. Ya. Email aja, kalau memang nggak ada kenal, kalau bisa sebaiknya datang langsung dan kemudian di follow up, itu kuncinya. Nah, pengalaman yang berhasil ya, pengalaman selama ini adalah mereka yang mau follow up. Mereka yang gagal adalah mereka yang sudah kirim ya sudah tidur, gitu ya. Salah besar, ya salah besar. Nah, kalau Anda adalah orang organisasi, ya, wartawan, daripada Anda datang ke sekolah minta duit, Pak, saya mau beritakan tentang keadaan sekolah Bapak ini katanya banyak menggunakan anggaran ini. Buat apa seperti itu? Saya juga pernah wartawan, itu tindakan yang tidak terpuji. Mendingan, Pak, bagaimana kalau kita tingkatkan minat baca, kecepatan membaca siswa kita, karena skor kita bisa rendah, Pak. Ada budget, ingat, ada tiga pos yang bisa digunakan untuk pelatihan ini. Yang pertama adalah ekstrakurikuler, ya. Yang kedua adalah peningkatan mutu guru, ya. Satu lagi apa yang kemarin sudah saya sampaikan ya, itu ada dananya, bukan nggak ada. Kalaupun nggak ada, kita bisa minta kepada orang tua. Anak saya kebetulan di SMA. Ya, saya belum coba penawaran ya, tapi saya lihat mereka bisa menyuruh orang tua tanda tangan 2 juta lebih, 2,2 ya, untuk outing ke Jogja. Bayangin, 2,2 juta harus dibayar. Padahal kan nggak boleh ya. Tapi mereka bisa kok. Kenapa 100.000 aja tidak bisa? Gitu. Jadi menurut saya teman-teman ya, kita memang agak sulit meyakinkan para guru karena minat baca mereka juga rendah. Ini masalahnya. Mereka seperti ketakutan gitu ya, bahwa ini tugas yang berat, padahal ringan. Justru kita membantu mereka meningkatkan minat baca di sekolah mereka. Harusnya kan begitu ya. Terbukti minat baca di semua sekolah semuanya turun. Ya kemarin waktu kita presentasi ya, saya memberikan pelatihan 2 jam ya untuk para pengawas, literasinya rendah. Dan celakanya, ya,
Salah seorang, jadi saya tes, kecepatan bacanya hanya 90 kpm. Bayangin, SD itu harusnya minimal 200. Jadi mereka ini di bawah SD lagi. Jadi karena ketidakmampuan mereka inilah yang membuat mereka eh, tidak bisa membantu kita. Hanya ketakutan-ketakutan itu. Wah, saya sendiri minat bacanya rendah. Masa saya bisa menyuruh? Ini yang ketakutan mereka yang terjadi. Saya baru saja kemarin dapat keluhan. Pak, saya sudah tawari ke Persatuan Guru. Mereka bilang begini, buru-buru mau cepat baca. Apa namanya? Baca lambat saja kita nggak bisa, gitu ya. Bagaimana kita mimpi baca cepat? Nah, ini menunjukkan ketidaktahuan kepala ikatan guru itu, ya, ketidaktahuan mereka. Seandainya saya punya kesempatan untuk berbicara di depan mereka, saya pasti bisa merubah pola pikirnya. Ternyata ini cuma ketakutan mereka saja. Ya, ini hanya ketakutan mereka. Sesungguhnya baca cepat itu lebih mudah daripada baca lambat. Baca cepat itu justru mampu meningkatkan minat baca dibandingkan baca lambat. Nanti Anda tahu kalau sudah belajar baca cepat. Ternyata benar ya, kalau kita baca cepat, malah kita itu bisa dengan mudah memahami buku dengan cepat ya, daripada kita baca lambat. Seperti dikatakan Najwa Shihab, anak-anak kita ini bukan tidak bisa baca, mereka bisa baca, tapi tidak mengerti apa yang mereka baca. Nah, itulah akibat baca lambat. Ya. Oke ya, teman-teman sekalian, untuk baca cepat ini silakan Anda lihat nanti di alpateta.it /SSRA ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya Pak Bambang. Silakan kalau yang mau ditanya. Ya Pak, saya Pak. Ya Pak, Ibu. Itu nanti kalau terjadi closing, berarti yang memberi pelatihan itu langsung Bapak sendiri ya? Ya Bu, untuk sementara saya sendiri dulu. Terus itu mulai jam berapa Pak biasanya Pak? Kalau 5 jam berarti jam 7 Pak ya? Oke, saya jawab dulu sebentar ya. Jadi 2 pertanyaan, Ibu, tadi saya jawab dulu. Yang pertama adalah apakah saya sendiri yang mengajar? Untuk sementara, ya. Toh, sampai saat ini waktu saya masih banyak yang kosong. Masih banyak yang kosong. Ya. Tapi suatu saat nanti, ya, ketika ini sudah kita sebarluaskan ya, ada 2-3 orang EO aktif saja, saya pikir saya sudah tidak punya waktu lagi, maka bukan saja nanti pengajarnya bukan saya, tapi biayanya pasti akan lebih tinggi. Nah ya, pasti akan lebih tinggi. Kenapa? Karena saya kan nggak mau juga ya, misalnya ada orang yang latih, uangnya buat dia sendiri, kan saya sudah dapat bagian. Sudahlah EO-nya harus dia bagi marketingnya, dia bagi saya lagi, ya kan? Dan dia sendiri kan nggak mungkin, harus dinaikkan kan? Misalnya yang tadinya 2 juta jadi 2,5 juta. Nah ini ya Bu ya, jadi untuk sementara ini kita masih beruntung masih bisa saya yang melakukannya. Mungkin Januari atau Februari sudah bukan saya lagi. Itu ya. Terus yang kedua masalah jam. Sebenarnya anak sekolah memang jam 7 ya. Jam 7 mereka harus sudah masuk sekolah kan biasanya kan. Tapi untuk pelatihan boleh saja jam 8. Karena nanti mungkin ya guru-guru kepala sekolah akan memberikan sambutan atau apa gitu ya. Kemudian pelatihan itu sendiri dimulai jadi jam 8 sampai jam 9. Pengalaman untuk sekolah-sekolah yang disiplin, jam 8 kita sudah mulai. Tapi banyak juga sekolah-sekolah yang tidak disiplin. Ya. Makanya ini penting kedisiplinan ini ya, komitmen ini terutama di negeri ini agak sedikit parah ini. Saya pernah melatih di satu sekolah di Bandung. Ya. Saya sudah bilang waktu kita Pak hanya 5 jam loh Pak. Jangan dipotong. Tapi ternyata apa? Janji jam 8 masuk, jam 11 baru masuk. Anda bisa bayangkan. 11 itu 1 jam cuma belajar kan. 1 jam belajar cuma sampai jam 12. 1 jam saya pikir, aduh gimana ini. Ya sudah, yang penting sampai jam 5 ya, saya bilang gitu. Sampai jam 4 ya. Jadi bisa 5 jam. Ternyata apa? Molor masuknya. Jam berapa? Jam 2. Yang harus jam 1. Bayangin ini. Jam 2 itu masih ada istirahat lagi. Akhirnya cuma 3 jam saya melatih, saya menganggap diri saya gagal pada saat itu. Saya bilang saya gagal melatih di sini. Anda memang nggak mengeluarkan biaya besar memang ya, waktu saat itu tidak mengeluarkan biaya besar. Tapi kan sayang uang dibuang-buang, saya bilang gitu. Anda nggak berhasil dengan uang itu, saya juga nggak berhasil karena tidak komitmen. Ya, ini biasanya negeri ini.
Tapi bukan berarti negeri semuanya begitu. Ada yang bagus, misalnya ke SMP 44 Bekasi. Mereka betul-betul jam 7. Saya ngajar jam 7 sampai jam 12 kita istirahat makan, jam 1 kita jalan lagi, bahkan kepala sekolahnya minta, Pak bisa nggak ditambah besok lagi? Besok kita latihan-latihan Pak. Jadi kita itu mulai besok baca ya prakteknya, kemudian mereka presentasi. Boleh, saya mau. Saya kalau misalnya sekolah itu memang serius, Bapak Ibu ya, teman-teman komitmen ya, jam itu nggak ada masalah. Misalnya pun jam itu hanya 4 jam, saya bisa 5 jam, 6 jam nggak ada masalah. Ya, asal mereka masih serius. Tapi kalau sudah nggak serius kayak kemarin itu, rasanya 4 jam itu juga, 3 jam itu juga siksaan bagi saya. Kenapa? Ya tadi nggak disiplin. Jadi gitu ya Bu Nur ya, masalah soal waktu itu terserah, silakan diatur. Yang penting disiplin. Kalau 5 jam, 5 jam. Berarti kan tetap ada waktu istirahat isoma ya, Pak? Silakan diatur. Iya, iya, iya. Ya kan di Soma kan kita jam berapa di sana? Mungkin setengah 12, ada yang jam 12 ya, Iya, sampai jam iya 1. betul. Kemudian nanti mungkin jam 3 asar ya, kita bisa ambil 15 menit. Terima kasih, Pak. Ya, yang jelas 5 jam itu udah bagus. Oke. Pak Bambang, itu Ya. biasanya dari kita masukkan permohonan itu dengan follow up-nya berapa hari ya, Pak? Yang baik itu untuk follow up. Biasanya Ibu waktu mengantarkan surat itu Ibu udah tanya kira-kira kapan saya bisa hubungin lagi gitu ya. Biasanya kalau mereka misalnya nanti akan diproses segala macam itu setidak-tidaknya 3 hari sampai 5 hari Bu. Karena kalau lama-lama juga takutnya surat itu udah kelisut. Iya. Ya. Ya, Pak, makasih. Ya. Bagus pertanyaannya. Pak Mujiono gimana? Bu Ida? Tadi ada Bu. Malam Pak Bambang. Ya, Pak Arido. Pak Arido di mana Pak? Saya di Sumatera Utara Pak. Oh Semarang Utara, ya oke. Sumatera Utara. Oh Sumatera Utara. Arido. Udah biasa Bapak nih kayaknya ke sini ke Sumut kan? Iya, cuman namanya siap yang mana ini? Ini banyak banget namanya nih. Ada Arido, ada Patisari, ada. Iya, semuanya itu namanya. Oh. Biasa orang Batak panjang-panjang namanya. Oke Pak. Di mana di Sumatera ya Pak? Saya di Tebing Tinggi. Oke. Dan kenal juga tuh mungkin Bapak sering tuh dengan Pak Eliston. Oh ya, Eliston. Mm-mm. Di Deli Serdang ada juga Pak Arimurti. Oh gitu ya. Ya, saya di Tebing Tinggi sih Pak. Nah, tadi mungkin saya lewat sedikit tuh ininya. Yang mau saya tanyakan, ini kita menawarkannya modelnya paket atau hitungan per siswa gitu, Pak? Oh ya, ini dasar sekali. Sebetulnya di grup juga, Bapak udah masuk di grup ya? Ada yang di Ada grup ya? itu Yang WA. interskill ya, Alpatita interskill. Jadi Pak gini, kita pelatihan kita supaya mudah. Ya, ini berdasarkan pengalaman Pak ya. Ternyata cara yang paling mudah itu sebetulnya per jam. Pelatihan apapun kita buat itu hitungan per jam. Kalau Bapak nanti lihat alphateta.it ya, garis miring offline, pelatihan kita itu ada puluhan Pak. Nah itu semuanya sekarang kita buat dengan harga per jamnya itu 2.000, 2 juta per anak ya. Per jam ya, 2 juta per jam, bukan per anak Pak ya. 2 juta per jam, guru 2,5 juta, sedangkan karyawan 3 juta. Nah, cara menghitungnya kalau ada kita ambil jamnya Pak ya. Bapak lihat ya di brosur di belakang saya ini kan sudah saya bagi ya. Nah, di sini ada hitungan 3 misalnya untuk SD ya. Ini 3 sampai 4 jam. Boleh kita ambil 3 jam, boleh 4 jam. Di sini misalnya SMP 4 sampai 5 jam. SMA 5 sampai 6 jam. Guru 7 jam sampai 12 jam. Nah, kalau mereka misalnya maunya Pak 4 jam. Oke, 4 kali 2 8 juta Pak ya. 8 juta dibagi 100 anak kan cuma 80.000. Ada juga yang Pak kapasitas tempat kami bisa 200. Nggak apa-apa. Jadi cuma berapa Pak? 40.000 sebetulnya. Bandingkan dengan biaya pelatihan yang saya katakan tadi, untuk baca cepat itu biayanya 5 juta sampai 3 juta per orang ya, bukan per jam. Kita per jam, orangnya nggak kita hitung. Kenapa kita seperti ini? Supaya saya ini ingin secepatnya ya,
pembelajaran tentang SRA ini tersampaikan terutama kepada siswa ya, terutama kepada siswa dan guru sebagai pengawasnya. Paham Pak ya? Jadi 2 jam. Nah, Bapak lihat aja tinggal jamnya itu di belakangnya itu. Artinya kita tidak membatasi jumlah pesertanya ya, tapi ada nggak standarnya berapa peserta satu paket gitu loh, Pak? Standar nggak ada, tapi yang efektif Pak. Yang efektif adalah 100 orang. 100 orang. Jadi kalau bisa, ya kalau perusahaan, kan ada sekolah yang tidak melihat biaya. Yang dia lihat adalah efektivitas. Oke, berarti dia adakan 2 hari misalnya untuk 200 siswa. 100 misalnya ya. Itu bagus daripada 200 anak sekaligus. Oke, Nggak boleh gitu ya. Kalau memang mau hemat itu caranya. Oke, ya berarti kan hitungan jamnya juga jadi 2 kali ya, gitu ya? Ya. Oke. Kalau mereka mau efektif ya, artinya bukan kita nggak bisa Pak 200 itu. Saya takutnya ada siswa yang nggak kepegang gitu kan pada saat itu. Kemudian kemungkinan kapasitas ruangan ya. Kapasitas ruangan ya, dengan kapasitas ruangannya berapa gitu. Ya, oke. Ya. Thank you Pak. Mudah-mudahan bisa nanti ininya kita pastikan di tebing tinggi nih. Ya, Pak, jadi saya tambahkan lagi, biaya ini tidak termasuk transportasi dan akomodasi ya. Jadi kalau misalnya transportasi ke sana itu, Bapak di tebing tinggi itu kan masih murah itu. Paling-paling 1 juta pulang 2 juta pulang pergi Pak, masih bisa ya. Ini di luar. Transportasinya di Bapak atau untuk ininya operasional saya? Di kita, di pelatih Pak. Oh, pelatih. Oke. Jadi gini, di luar transportasi dan akomodasi pelatih. Oke. Dan peserta. Nah, kalau peserta mau misalnya sekolah kami mau juga mengutip uang untuk makannya, silakan Bapak bisa tambahkan dari biaya ini. Nah, tapi kalau misalnya Pak ternyata ini termasuk biaya transportasi dan akomodasi, oke kan? Berarti kita potong dulu dengan transportasi dan akomodasi yang Bapak siapkan, baru dibagi. Apa ya? Jadi cara baginya seperti itu. Maksudnya misalnya siswanya termasuk dengan misalnya dengan ada apa namanya coffee break atau snacknya begitu gitu ya? Oh enggak. Hanya untuk transportasi dan akomodasi pelatih Pak. Oh, pelatih. Nah kalau mereka mau menambah, misalnya sekolah kan tadi misalnya per orangnya 75.000 misalnya ya. Nah mereka mau buat 100.000, 25.000-nya itu untuk misalnya gini tadi 200 anak yang tadinya harusnya kan 100 anak kan tadi masing-masing 100.000 Pak ya. Ketika 200 kan menjadi cuma 50.000. Tapi sekolah tetap mengutip 100.000. Ini 50.000-nya ini itu tetap miliknya sekolah. Dia boleh gunakan itu untuk misalnya biaya makan siswa ya, atau snack atau kopi breaknya mereka. Nah 50.000-nya yang menjadi hak kita karena memang target kita adalah 2.000 kali 10 2 jam kali 2 juta dikali misalnya 5 jam kan 10 juta. Itu adalah hak kita. Di mana 40%-nya adalah milik EO. EO ini adalah orang yang berbeda dengan marketing ya. Kalau marketing itu kami yang Bapak hanya ngasih tahu aja, Pak ini SMA sekian mengadakan acara ini, kita yang deal, kita yang presentasi. Tapi kalau IO itu udah semuanya saya tinggal datang. Itu namanya IO Pak ya. Bagiannya 40% setelah dipotong akomodasi atau tidak dipotong akomodasi. Akomodasinya dapat sendiri misalnya. Dari 100.000 tadi kan ada 50.000 itu termasuk transportasi dan akomodasi pelatih, akomodasi untuk acara, tempat acara, kemudian coffee break. Nah itu dari 50.000-nya. Dan kalau misalnya saya mau masarkannya bebas, saya mau harga. Boleh. Up itu milik Bapak. Iya. Oke. Artinya tetap saya ibaratnya nyetorin ke Bapak, nanti kalau misalnya eventnya jadi, nyetornya adalah hitungannya 2 jam kali 2 juta kali 2 berapa jam ya? 5 gitu jam. Ya? Oke. Nah, mungkin usahakan begini Pak ya. Ini mungkin kita bisa meniru Jogja. Jogja itu mengadakan acara tidak sekali Pak.
Jadi dia dalam Hmm, 1 minggu itu dibuat 3 kali. Bahkan saya pernah di Jogja itu selama 4 hari itu ngelatih untuk 3 tempat. Selalu targetnya 3 tempat dia. oke. Ya. Pindah-pindah gitu, Pak. Iya, misalnya kayak dulu di pernah misalnya contohnya dulu di Madiun ya. Madiun itu sebelahnya itu ada kalau nggak salah Ponorogo ya. Bukan. Apa Bu itu? Di Madiun itu sebelahnya itu Maget, Magetan, Magetan. Ngawi, Ponorogo. Ngawi waktu itu 3 tempat itu. Jadi kalau Deli Serdang Pak mungkin Siantar masih masuk kan ya. Kemudian eh, mana? Ya seluruh Yang Sumatera masih bisa. Misal seluruh yang Sumatera Utara ya. ya kalau untuk ke daerah misalnya tebing tinggi yang sekitarnya kurang lebih 2 jam jarak terjauhnya lah mungkin gitu, Nah, Pak. tapi Ah, jangan hari itu Pak. Besoknya aja. ya maksud saya kan artinya masih jarak tempuhnya di sekitar 2 jam itu kan masih worth it lah. Nggak, Bapak juga Hmm. ibaratnya eh, nggak terlalu kelelahan untuk perjalanan gitu kan. Ya, Itu ya, ya. maksudnya. Ya. Jadi kalau misalnya kalau kayak saya tebing tinggi yang sekitarnya Serdang Bedage itu kabupaten sebelahnya, kemudian dari Serdang, kemudian ke bawah ke arah ininya Pematang Siantar atau Nah, Simalungun. ya, bisa sampai sana. Di Itu sekitar 50 dua kan ya. jam lah gitu. Pasti bisa lah di situ daerah-daerah Sampai ke banyak gitu. Tapanuli Dan di situ Utara kan banyak kayaknya bisa perusahaan-perusahaan ya, juga, Pak. Pak. Ya kan? Sampai ke Tapanuli Utara nemuin sama Pak Eliston lagi gitu. Bisa. Bisa. Heeh. Pak Bambang, Ya, Bu. berarti sudah pernah ke Madiun dan ke Magetan ya, Pak? Udah, tapi bukan pelatihan baca cepat, Bu. Oh, Dulu diorganisir sama Pak Widodo dari Jogja itu, Bu. Pak Dodo sama Ibu Dewi ya waktu itu ya. Jadi pelatihan apa itu, Pak? pelatihan manpower, Bu. Oh, Yang gitu. saya ceritain di grup itu. Jadi waktu itu mereka itu kan melihat pelatihan saya di Fakultas Kedokteran Jogja. Nah, dari Mm. situ mereka bilang, Pak, kalau kami rencana mau keliling seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah, bisa nggak, Pak? Saya bilang, ya udah, yuk kita coba. Nah, kemudian waktu itu dia kerjasama dengan Primagama. Jadi cara kerjanya gini, mereka misalnya mau ke Madiun ini, ya, mereka Mm. kendalikan dari Jogja, Bu. Bukan di Madiun dia kendalikan, dari Jogja. Jadi waktu itu dia datang aja dulu, cari tempat dulu, ya cari di Madiun, cari dapatlah misalnya PGRI ya, gedung PGRI. Mm. Lalu mereka kasih brosur ke sekolah-sekolah, diumumkan itu. Mm. Nah, kalau sekolah mau daftar, itu WA ke langsung panitianya. Jadi di Jogja panitianya. Nah, Mm. pendaftarannya itu lewat Primagama. Jadi Primagama kan ada di seluruh Indonesia. Nah, mereka Mm. bayarnya lewat Primagama. Primagama mau karena apa? Karena mereka juga mau cari siswa kan. Mereka mau rekrut guru-guru juga supaya Mm. siswa belajar di situ. Nah, waktu itu sekali pelatihan itu bisa 200 orang loh. Saya ingat di Mm. Jogja, Magelang, dan yang gempa dulu itu di Bantul ya. Mm. Itu mereka adakan dalam waktu hampir tiap hari saya ngajar. Jadi misalnya Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Saya ngajarnya berturut-turut atau kadang-kadang diselingi 1 hari. Selasa, Rabu, Jumat misalnya. Nah, itu banyak Mm. pesertanya. Tapi waktu itu kenapa banyak? Karena para guru itu lagi cari sertifikat. Mm. Dulu bayarnya Mm. 75.000 per orang, tapi pesertanya banyak. Kalau sekarang guru itu nggak perlu sertifikat ya, Pak? Nah, itulah yang sekarang mungkin kita harus cari cara lain. Kalau sekarang kan memang kebutuhan ya. Artinya gini, baca cepat ini harusnya sudah dimiliki guru. Jadi butuh memang, bukan soal sertifikat. Mm. Tapi sertifikatnya masih bisa dipakai tuh ya? Ya, kita bisa bikinkan. Pasti dia minta sertifikat. Nah, saya kasih tahu ya, Mm. Jogja itu dulu bawa perangkat, Bu. Jadi dia punya tim itu kalau nggak salah 5 orang. Ya, 5 orang. Ada 3 anak muda dan itu Pak Widodo sama Pak Dewi ya, bawa 3 orang. Itu mereka bawa printer, bawa eh, ini ya laptop. Kemudian mereka Mm. begitu selesai langsung di print sertifikatnya. Jadi memang niat banget gitu ya. Udah siap gitu. Oh. Namanya sudah Mm. didapatkan, namanya sudah di WA nih, sudah di SMS. Dulu di SMS Mm. ya. SMS langsung dipindahkan ke komputer. Begitu selesai pelatihan langsung dibagi. Mm. Dan dulu itu dia minta di belakangnya itu ada nilai ya. Ada nilai. Kalau guru itu minta ada nilainya.
Nah, nanti kita bisa nilai kecepatan membacanya berapa, eh, peningkatan peningkatan kecepatannya baca bisa. Oke, oke. Ada pertanyaan? Kamu Yono, gimana? Bu Ida? Saya, Bapak Ibu sekalian, ini bulan Desember Januari sebetulnya bulan yang tepat untuk memasarkan ini. Karena pertengahan Desember ini liburan. Ya. Kalau kita tidak di bulan ini, mereka alasannya pasti apa? Nggak ada waktu. Ya, nggak ada waktu. Sekarang ini justru mereka punya waktu sekarang. Ya, punya waktu karena anak sekolah kan libur, tapi mereka harus masuk. Jadi waktunya bisa digunakan untuk belajar. Kalau guru ya. Nah, kalau murid bisa digunakan nanti pada saat hari pertama masuk atau berapa hari sebelum masuk kan mereka masih libur ya. Masih belum sibuk. Nah, di situ bisa masuk. Jadi Desember Januari. Kalau perlu bikin camp kita, Pak. Kita punya ide, sampaikan, Pak, bagaimana kalau kita adakan 3 hari? Kalaulah guru bisa mengutip 2 juta, kenapa ngutip 500.000 untuk camp selama 3 hari nggak bisa? Ya. Camp 2-3 hari ya. Nanti kita ajarkan mind mapping, super memory, dan mind power. Ya, bagaimana kan banyak pelatihan kita bisa dipilih itu. Kita bisa buat pelatihan kalau camp kita bisa buat pelatihan itu lengkap. Jadi ada be a winner, mind power, revolusi mindset gitu ya. Terus melepaskan diri dari penjara pikiran, super speed reading itu wah mantap sekali itu. Kalau 3 hari itu keluar dari kita udah jadi orang jenius itu anak-anak itu. Itu biaya berapa, Pak ya? Ya ibu Hitungnya atur berapa aja gimana? 3 hari gitu ya. Biasanya bu ya, kalau udah camp, tunda sewaring ini tuh 3 hari bu 7,5 juta penuh itu. Kita katakanlah 2 juta 3 hari misalnya. 1 juta 3 hari pun masih bisa. Asalkan ada berapa Satu, orang. Satu satu juta juta tiga sama 3 hari atau 1 juta kali 3 hari? 1 juta 3 hari. 1 juta 3 hari. Iya masih bisa kan? Artinya kan 300 ya. 1 juta, Oh, dihitung aja nanti. Tapi yang jelas kalau menurut saya 1 juta, patokannya yang terendah itu sebetulnya di mana-mana itu pasti kalau udah namanya camp itu pasti di M. atas 3 juta. Hmm. Nah, ibu hitung aja biaya untuk campnya berapa, ya kan? Kalau Ya. trainer kan mengikuti apa yang sudah digariskan. Hmm. Dihitung aja. Kalau IO itu biasanya menghitung ya. Dia ada menghitung berapa pengeluarannya, berapa keuntungannya dia ambil. Ya, ya. Ya, Pak. Mau dilakukan di mana? Kasih Mungkin data. mungkin bisa itu Bu, dibuatkan camp. Kalaupun enggak, ya sudah, ambil beberapa sekolah. Jadi sekolah A itu hari Senin, hari Rabunya sekolah B, hari Kamisnya sekolah C gitu aja. Kalau bisa minimal jangan satu lah, kalau bisa 2 sekali pelatihan. 1 hari berapa berapa sekolahan, Pak? Satu Satu hari kan? bisa 1, jangan 2. Saya pernah 2 Satu. agak masalah ya. Oh iya. Saya pernah 2. Kenapa? Karena pelatihannya dulu itu cuma 2 jam. Hmm. Kalau ini kan seharian ya, Ya. katakan 5 jam. 5 jam itu memang setidaknya diselingi 1 hari. Jadi makanya biaya akomodasi itu penting diperhatikan. Kalau kalau transportasi kan cuma pulang pergi doang. Yang penting itu Ya. adalah akomodasi. Akomodasi juga nggak itu besar kan. Jadi perhitungan misalnya 150.000 atau 200.000 hotel kan dikali 5 hari ya kan kita tadi tidak tiap hari ya. Cuman berapa? Paling nggak sampai 1 juta. Nah itu aja dihitung biaya biaya akomodasi 1 juta, biaya transportasi misalnya kereta ke sana berapa ya? Saya nggak tahu kalau ke daerah Madiun itu mungkin sekitar 400 ya. Ya, 500 400. Nah, itu aja dihitung.
Jadi kita nggak ada masalah itu karena kita ambilnya kan 3 hari. Ibu juga nggak rugi, kita juga nggak rugi gitu. Nah, apalagi kalau sekolah ini mau bayar transportasi dan akomodasi kan itu udah menentukan. Jadi buat aja 2 juta dikali jam ditambah akomodasi. Nah, itu cara ngitungannya. Jadi totalnya dapat sekian. Gitu. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin pelatihan di daerah, cara hitungnya bukan 2 jam kali 10 ya, tapi 2 jam kali 10 kali tambah akomodasi sama dengan. Nah, itu. Oke. Mengenai brosur ada yang ini masukan? Sudah cukup begini? Pak, tolong brosurnya itu diganti nomor saya itu bisa ya? Biar saya tinggal ngeprint. Oh, bisa, bisa. Saya bantu. Iya, tinggal ngeprint aja nanti kalau soalnya kalau di Sebenarnya ini pengetikan itu, gampang nih. Ini oh, oh, masukkan di nggak mau PowerPoint. kadang-kadang. Ini sebenarnya masukin PowerPoint aja nih. PowerPoint terus tambahkan terus di JPEG, di save as JPEG. Ini sebetulnya gampang banget. Mungkin anak ibu kalau bisa PowerPoint aja pasti bisa. Masih belum bisa ini gaptek ini Pak, Oh, mama ini. ya. Anak ibu kan nggak gaptek. Anaknya ini punya bayi Pak, jaga repot ini. Oh, ini kerja Iya, paling cuma berapa menit ini. Sambil ngomong bayi juga bisa ini. iya. Insya besok mau semayan dengan pengawas sekolah mau cari Nah, data. coba ibu kan dari Iya, dinas pendidikan kan ya. iya, Iya, ibu. Ibu kalau bisa cari itu bu data nomor HP mereka. iya, Karena gini, kalau ibu sudah aktif di sana, ada orang dari sana pun misalnya nyasar kemana-mana, itu tetap ibu penguasanya di sana. Nah, iya. beda dengan di tebing ini, di tebing tinggi ini dari Sedangin ada 2 nih, Ari Murti sama Pak Arido ini. Jadi harus 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 betul-betul namanya harus nama mereka dan hubunginya mereka. Gitu. Gimana? Ini Pak Mujiono kemana nih? Jadi itu ya, jangan lupa di follow up ya, karena itu paling penting. Dan sekali lagi saya bilang ya, kalau bisa ini hubungannya emosional ya. Dari 40% itu yang Bapak Ibu terima sebagai EO, itu termasuk untuk mereka ya, misalnya kami dapat berapa, itu bukan urusan saya. Ya, jadi urusan Bapak Ibu untuk memberikan pada mereka, misalnya kita bagi Pak sekian, itu urusan saya menyebut itu sebagai biaya marketing. Jadi bukan graviti apa namanya? Bukan gratifikasi ya. Jadi gini, karena kan lewat Ibu ya. Jadi artinya biaya marketing. Ya, biaya marketing. Biaya marketing ini uh, saya berikan kepada event organizer ya. Kemudian event organizer terserah mau bagaimana gitu. Karena begini rata-rata mereka mau ngomong ke saya tuh malu. Uh, Pak kami dapat berapa? Itu pasti malu. Mereka pasti melalui Bapak Ibu semuanya gitu. Dan saya sudah membagikan 40 itu cukup besar, bisa melibatkan banyak orang. Katakan 3-4 orang pun masih bisa terlibat, apalagi dinaikkan. Nah, satu lagi, kalau mereka ingin kita memasukkan ke dalam situsnya Kementerian Pendidikan, ya, situs percasingnya dia itu ada, namanya, Siplah ya. Siplah itu jadi gini, mereka itu nanti akan memesan melalui Siplah, sehingga tidak muncul eh, tidak banyak pertanyaan lah ya kalau udah masuk Siplah. Siplah itu nanti kita masukkan pelatihan kita. Harganya berapa permintaannya misalnya? Oh harganya misalnya 300.000 per orang, 200.000 per orang. Kita masuk ke Siplah dulu. Nah, coba kalau Anda tahu Siplah, dibuka ya. Ini kan Siplah ini kan eh,
sipla.com kalau nggak salah. Itu situs purchasing milik pemerintah yang menjual segala macam produk dan jasa. Jadi problematik guru itu kan, sekolah itu kan mereka mau beli Indomie saja, itu harus melalui Sipla. Jadi banyak guru kepala sekolah ngeluh, Pak, kami sekarang ini mau beli kopi saja, itu harus melalui Sipla. Jadi tidak bisa beli warung. Kalau beli warung berarti uang kita sendiri. Nah, begitupun pelatihan, kita bisa masukkan. Nah, Sipla ini sayangnya tidak bersifat nasional. Jadi kalau memang mereka membutuhkan untuk daerah wilayah Jawa Timur, ya kita masukkan dulu di Jawa Timur. Ya, masuk di Jawa Timur. Nanti mereka, kalau permintaannya Sipla ya, kita akan lakukan. Nanti mereka juga kasih tahu gimana caranya, nanti saya masukin ke Siplanya mereka. Jadi artinya biaya itu resmi. Nah, Anda kalau bisa melihat Sipla, di situ harga mind mapping, harganya per orang berapa? 500.000. Coba lihat. Ya. Ada yang beli atau enggak, saya nggak tahu. Ini permainan mungkin ya. Berapa pelajaran baca cepat? Sama, 500.000. Sementara kita memasukkan di dalam Sipla, yang untuk Jakarta ya, untuk Bekasi, sorry. Bekasi itu saya masukkan hanya 98.000 biaya mind mapping. Baca cepat itu 150. Jadi jauh dengan saingan kita yang ada di sana itu 500.000, itu pun beberapa jam saja. Nah, shift lainnya digunakan untuk cari duit. Tapi kita kan betul-betul ingin ilmu ya. Ya teman ya, mengenai supply ini. Jadi kalau memang mereka butuh supply, kita siapkan supply. Karena silakan tanya apa yang mau ditanya lagi. Nah, untuk interskill ya, kalau untuk interskill, Bapak Ibu kan sudah masuk di sini ya. Nah, sekarang kalau mau menyebar luaskannya, kasih linknya ya, link kita. Jadi kalau misalnya ada pelatihan apapun, itu di-share aja ke mereka langsung. Mereka otomatis pertama kali daftar, nanti akan melalui link dan Bapak Ibu. Kalau sudah terdaftar, ketika saya menyebar luaskan link saya, dia masuk dari link saya, tetap milik Bapak Ibu. Karena sudah terdaftar. Yang penting mereka terdaftar dulu. Ya, yang penting terdaftar dulu. Kalau dia masuk dari link saya pertama kali, dia akan terdaftar di saya. Nah, interskill ini menurut saya ya, kan yang terbaik ya dari seluruh platform yang ada. Interskill ini adalah yang paling sempurna karena dia bisa masuk video, e-book, buku, kemudian Zoom, pemasaran pelatihan lewat webinar, kemudian lewat e-course, itu lengkap. Sementara yang lain cuma e-course. Itu pun tadi seperti dibilang Pak Jordi, kita harus bayar besar ya, 7 juta untuk promosinya. Sementara kalau kita nanti memang ada biaya keanggotaan, tapi nggak sebesar itu. Dan kemudian pelatihan kita ini produk kita ini dibantu dijualkan oleh member sistem referral. Nah, ini kayaknya akan booming Januari ya, karena Januari itu offline untuk peluncurannya. Nah, ini kalau Anda punya teman-teman MLM, sebaiknya kasih linknya dulu, suruh daftar aja dulu. Nanti ikut Zoom. Setiap Selasa kita usahakan ada Zoom ya. Pesertanya nggak peduli mau 5 orang, 3 orang, nggak apa-apa. Kita jalan terus. Ya, memang nanti ini akan seperti bola salju ya. Dia akan berkembang-berkembang, di mana Anda nanti sudah tinggal ngundang, orang itu udah mengundang sendiri-sendiri. Itu bagusnya sistem jaringan ya. Anda nggak usah ngundang, juga orang lain yang di bawah Anda mengundang. Jadi sistem jaringan akan membuat kita nggak sepi seperti ini, gitu ya. Ini kan termasuk sepi ini. Nah, saya juga nggak tahu kenapa bisa sepi gitu ya. Kenapa bisa cuma hanya 6 orang ya, cuma 5 orang gitu. Saya nggak tahu. Tapi eh, memang mungkin orang jadi manja juga ya, setiap kali ada Zoom mereka butuh rekamannya gitu ya kan. Akhirnya mereka terbiasa, nanti akan ada rekamannya. Ini jeleknya kalau kita ngerekam. Tapi kita juga butuh rekaman itu harus didengarkan. Bisa jadi orang karena nggak ikut itu memang karena dia nggak punya waktu, bukan tidak tertarik. Oke, Pak, di Interskill itu nanti produknya apa aja Pak ya? Selain
Apa itu? Produknya. Seminar itu iya. Dan dijual itu Jadi apa produknya itu? gini, Interskill ini kan mirip, kalau Ibu tahu namanya ruang guru ya, ruang guru. Ya. Bedanya ruang guru itu pelajaran-pelajaran sekolah. Kalau Interskill ini lebih untuk umum. Justru anak sekolah sebetulnya nggak ada di sini. Ya, tapi produk-produk saya kan banyak untuk anak sekolah, kayak mind mapping itu ya itu nggak apa-apa juga. Gitu. Nah, kita kalau sudah menjadi member, kita bisa melihat ya, di dalam itu ada materi pelatihan apa saja. Kita bisa ikut. Ya, ada yang berbayar, ada yang gratis. Sebenarnya yang gratis juga. Ya. Kemudian kalau kita mendaftar sebagai trainer, ini juga gratis ya. Kita bisa mengadakan job seperti ini gratis. Gratis. Kalau berbayar, maka bagi hasil. Bagi hasilnya juga kecil. Ya, cuman 20% yang kita berikan kepada Interskill. Interskill sendiri membagi 10%, dari 100% yang dari 20% yang dia dapat, 10%-nya dia bagikan sistem referral. Jadi kalau Ibu mengajak si A mengikuti pelatihan si B, gitu ya, maka Ibu dapat karena Ibu yang membawa si A. Gitu. Kalau si Ibu membawa seorang trainer ini mengajar, Ibu dapat. Ya besarnya nggak besar sih, 5%, 3%. Itu nanti bisa dilihat di Interskill ya, persentasenya. Nah, sekarang Interskill mengembangkan pemasaran bukan saja job seperti ini, ya atau webinar seperti ini, tapi sekarang kita bisa membuat e-course. E-course itu adalah pelatihan dalam bentuk rekaman, seperti produk digital ya. Video-video boleh, ya, tulisan boleh, PDF boleh, segala macam. Kemudian dia juga mengembangkan seperti YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa memuat video pendek atau panjang yang dijual. Ya, misalnya contoh, bagaimana cara membuat makanan kucing misalnya. Berapa orang peminat yang mau beli? Yang mau beli mungkin ya hanya pecinta kucing ya yang suka, daripada mereka membeli makanan kucing mahal, mungkin ada yang lebih murah bikin sendiri. Nah, mungkin di YouTube nggak ada. Nah, orang yang memuat pelatihan cara membuat makanan kucing di YouTube perlu 100.000 atau 10.000 atau 20.000 ya atau 100.000 subscribe atau views baru dia dapat namanya royalti. Kalau di Interskill begitu ada peminat ya dari pelatihan kita, harganya misalnya 30.000 atau 50.000 ya, kalau nggak salah pelatihannya 50.000 paling rendah. Oke, diklik, Anda mendapatkan 60% bagian. Berarti 30.000 itu masuk kantong Anda, 40.000-nya, 40%-nya, itu 20% ke perusahaan, 20% dibagi secara jaringan sampai 5 level. Ya. Nah, pemasaran semacam inilah yang ditunggu-tunggu oleh siapapun ya, orang yang ingin menjadi trainer di Interskill. Saya pikir hanya ini ya yang membuat seperti itu. Nah, kayak video tadi sekali klik Anda langsung dapat 60%. Hanya 40% yang dibagikan ke perusahaan dan 20% pun itu masih harus dibagikan kepada marketing. Sama dengan e-course. E-course ini biasanya harganya di atas 50.000 ya, misalnya saya punya kan ada ini baca cepat ini sedang saya siapkan ini. Banyak sekali videonya. Ya. Mungkin ada sekitar 60 video yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan baca cepat. Nah, kalau Anda ikut memasarkan, maka bagian Anda 20% dibagi 5 level. Tentunya level pertama itu yang terbesar ya. Nah, jadi Anda dapat bisa memasarkan SSRI ini. Sekarang Anda misalnya, teman-teman yang Pak Jordi misalnya mengupload pelatihan public speaking. Saya misalnya menjual pelatihan saya di Interskill ya, tapi ngelihat pelatihan Pak Jordi, saya mau ikut pelatihan Pak Jordi public speaking. Saya dapat karena Pak Jordi misalnya berada di bawah saya nggak tahu nih Pak Jordi di bawah saya nggak. Kalau di bawah saya berarti saya dapat ketika saya menjual ya pelatihan Pak Jordi. Sorry, kalau saya menjual pelatihan Pak Jordi, saya dapat ya. Orang di bawah saya dapat, orang di atas saya dapat. Orang di bawah saya nggak dapat ya, orang di atas saya dapat. Nah, selain Zoom meeting, webinar,
Webinar Zoom meeting beda ya, tapi bentuknya sama seperti ini. Bedanya dia hanya pada kita nggak bisa ngelihat, Anda nggak bisa lihat teman seperti ini kalau di webinar. Jadi jumlahnya satu orang pun kita nggak tahu. Ya. Oke, oh ya Pak Jordi di bawah saya. Berarti kalau Pak Jordi ngajar, saya dapat karena saya ngajak Pak Jordi. Kalau Pak Jordi jualan, saya juga dapat karena Pak Jordi di bawah saya. Paham ya? Ini kalau menjual. Jadi apa yang bisa dijual? Video, e-course, webinar, Zoom, dan kursus ya. Dan sekarang e-book pun bisa. Dan buku serta merchandise. Merchandise artinya apa? Misalnya Pak, saya mau menjual poster kata mutiara misalnya dalam bentuk offline ya, jadi bentuknya itu tercetak. Anda bisa jual. Ya. Nah, Anda akan dapat 60%. Nah, cuman siapa yang boleh memasukkan atau menjual itu memang ada kriterianya. Misalnya untuk jadi trainer itu gratis. Untuk menjadi member standar gratis, malah Anda dapat komisi referral, tapi referral standar ya, yang 10% tadi dibagi. Pak, saya mau yang masuk namanya nanti member profesional dan member advance. Kalau profesional itu harganya 1,2 juta. Profesional 2,4. Nah, ini menarik ini. 1,2 Pak, saya kalau bayar ya, ada orang yang masuk, saya ajak masuk, berapa saya dapat? Anda dapatnya 30%. 40%, sorry. Sorry gini ya. Dapatnya adalah 60%. Bagian untuk referral. Orang pertama dapatnya adalah 30%. Yang Anda langsung dapat 30%. Kalau yang advance dapatnya 40%. Ya. Dapatnya 40%. Nah, yang menarik di sini adalah begini. Pak, saya bayar 2,4. Kira-kira balik modal enggak? Saya tapi nggak mau Pak cari orang. Balik modal enggak? Tapi saya mau buat produk. Balik modal enggak? Gitu ya. Kalau Anda misalnya nggak nyari orang, tentunya nggak bisa dapat ya. Komisinya nggak bisa dapat. Saya berharap ya Anda harus ngajak orang. Tapi misalnya Pak enggak, supaya saya bisa masukkan modul saya, pelatihan saya di Interskill. Karena untuk masukkan modul berupa video, itu minimal anggotanya yang 1,2. Kalau Anda memasukkan e-course, itu minimal 2, yang 2,4. Nah, pertanyaannya kan tadi itu ya, saya juga udah memikirkan. Kalau di Get Course, Anda harus bayar 5 juta, uang tanda belum tentu balik. Anda kalau masuk Get Course ya, sama dengan Interskill. Masuk ini nih, Anda masukin pelatihan Anda bayar 5 juta, belum tentu modal. Belum tentu terjual satu pun. Kalau nggak terjual satu pun, hilanglah 5 juta. Ya. Tapi kalau di Interskill, 2,4 Anda tidak berjualan, tidak punya produk, ya hilang duitnya. Nah, bagaimana supaya Anda punya produk, dan bagaimana supaya Anda bisa ngajak orang, saya berikan gratis, ya. Misalnya, tadi Pak Jordi, atau Ibu Nurul, ya. Ibu Nurul gabung di bawah saya, bayar misalnya, Pak, saya mau bayar 2,4. Nah, Bu Nurul akan saya ajarin sampai bisa bagaimana membuat modul supaya bisa dimuat. Ya. Dan itu hanya di jalur kita, Pak. Jadi kalau langsung di bawah saya, gratis ya. Sorry, saya juga harus bayar ke perusahaan. Jadi ibaratnya orang masuk misalnya 1,4, saya kan masih dapat ya. Level 2 itu masih lumayan besar. Nah, saya akan balikkan berupa pelatihan kepada orang yang Ibu bawa. Berarti dia masuk. Jadi gini, sorry. Saya berarti kan membayar nih. Ibu masuk, saya bayar kan pelatihan Ibu bagaimana caranya bisa membuat e-book, video, atau e-course. Ya, Bu Nurul kan saya bayarin istilahnya. Saya bayar ke Interskill. Walaupun yang ngajar saya sendiri. Nah, sekarang Ibu Nurul ngajak si A. Supaya si A mau masuk, bisa jadi dia tertarik dengan ilmunya. Bukan dengan bayar 1,4 tadi, 1,2 tadi. Bukan tertarik itu dia. Saya mau bisa buat e-book. Saya mau bisa buat buku. Saya mau bisa buat video pembelajaran.
Nah, itu yang kita jual. Ya. Sama dengan kalau kita belajar ilmu ini, mungkin 5 juta nggak cukup. Tapi dengan dia bergabung di kita, semua ilmu ini dia dapatkan, dia hanya bayar segitu. Jadi dia nggak merasa rugi. Yang penting dia punya karya. Ini akan sangat menarik bagi para pensiunan. Ya, bagi para pensiunan ini menarik, pasti laku. Karena apa? Pak, daripada ilmu Bapak meninggal dimakan belatung gitu ya, tidak ada apa-apa. Bagaimana kalau Bapak jadikan ini ilmu pengetahuan Bapak, jadikan buku atau jadikan video atau jadikan kursus. Bayarnya cuma 2,4 misalnya gitu kan. Nah, para pensiunan pasti mau. Karena yang kita jual ilmu, kemudian dia juga bisa menyampaikan ilmunya. Itu cara jualnya nanti teman-teman. Ya. Nah, kalau kita dapat orang MLM di bawah kita, ini pasti berkembang cepat. Ya, berkembang cepat. Karena apa? Orang MLM itu yang dilihat kadang-kadang bukan pelajarannya, ya, bukan yang apa yang kita jual, tapi berapa yang dia dapatkan. Ingat ya, ini cara berpikir orang MLM yang beda dengan cara berpikir kita. Kalau saya nggak berpikirnya itu. Ya, bagaimana orang mau gabung bukan karena uangnya, tapi bagaimana mendapatkan ilmu. Ya, uang dan ilmu pasti dapat. Gitu. Ya, karena saya bukan orang jaringan yang senang jaringan ya. Walaupun saya percaya dan saya senang jaringan. Dalam arti untuk pengetahuan ya. Kalau untuk yang lain saya nggak begitu berminat. Tapi saya tahu bahwa tidak ada cara untuk menjadi sejahtera kecuali dari pasif income. Saya pikir kalau kita udah pernah baca buku Robert T. Kiyosaki, kita paham ini. Ya. Apa kata Robert T. Kiyosaki? Orang miskin mencari uang. Dia jual door to door. Orang kaya nggak mau jual door to door. Dia menciptakan jaringan. Jadi dia tidur, uang dapat. Itu yang dikatakan Warren Buffett. Kalau Anda tidur belum menghasilkan uang, maka bersiaplah Anda bekerja sampai mati. Ya kan? Jadi bagaimana supaya kita hidup bahagia, hidup sejahtera sampai pensiun dan tidak melakukan apa-apa, kita bisa keluar negeri tanpa harus bekerja, ya udah melakukan sistem jaringan dan pendidikan. Karena pendidikan ini kerjanya sekali, hasilnya berkali-kali. Ya, bayangin, saya membuat SSRA, mungkin saya habiskan waktu saya bertahun-tahun. Tapi begitu ini udah jalan, saya tidur aja. Uangnya sudah ada. Apalagi begitu diumumkan oleh pemerintah bahwa SSRA adalah pelajaran wajib. Waduh, saya pikir Anda orang di bawah saya langsung gitu ya. Saya pikir cukup sejahtera lah. Karena apa? Karena sudah diwajibkan pemerintah. Inilah perjuangan kita ya. Bagaimana ini menjadi wajib di sekolah-sekolah. Bisa nggak? Saya yakin bisa. Anda nggak perlu berjuang, biar saya yang berjuang. Ya, saya udah berhadapan dengan 10 lembaga negara presentasi. Sampai sekarang pun saya masih menyurati presiden udah ke-18. Ini masih mau kirim lagi nih. Kalau bisa sebulan sekali saya kirim surat ya. Sampai ini goal. Nah, saya butuh bantuan Anda sebetulnya di daerah. Begitu nanti ini Anda sudah punya jaringan di sana, ya sudah bisa memasarkan ini. Sebetulnya Anda orang-orang pertama di kaki saya yang betul-betul jalan. Ingat perjuangan ini bukan baru sebulan 2 bulan, bukan baru setahun 2 tahun ya. Sudah lama ini. Saya baru menemukan sekarang lah ya. Biasalah berjuang itu cukup cukup berat ya. Saya baru ketemu interskill yang teruji. Ya, 4 tahun dia ini boleh bilang rugi tapi jalan aja. Ya dia tidak berpikir soal uang. Saya tahu dia apa namanya interskill ini anggota sudah 50.000 tapi bangsa kita malas belajar. Saya tahu, gitu ya. Dia tidak untung saya tahu. Tapi semangat dia untuk terus mengembangkan ini yang saya hargai. Sama seperti saya juga. Apakah saya udah untung besar dari SSRA ini? Belum. Saya mungkin dapat sekali pelatihan bisa saya bertahan untuk 1 bulan supaya saya bisa berpikir fokus pada ini. Jadi saya ingin sebetulnya kalau saya pun punya uang cukup, Anda lah yang melatih. Saya hanya menyiapkan materi-materinya. Itu yang saya ingin lakukan. Mungkin Anda tahu Boba ya. Boba itu semacam bimbingan belajar, tapi untuk anak-anak yang belum bisa baca. Nah, saya ini ditunggu sekarang ini kerjasama dengan mereka. Ya, kerjasama dengan mereka. Dia sudah punya alumni kan di seluruh Indonesia. Tinggal klik aja, mereka setuju kerjasama, maka pelatihan baca cepat ada di seluruh Indonesia. Nah, siapa orang pertama di daerah Anda untuk menjadi perwakilan? Ya Anda, gitu kan ya. Anda langsung potong aja ya kalau ada yang mau ditanya. Ya Kak Bambang, Ya. itu nanti ke depannya
Bapak mau ya, masih mengadakan pelatihan untuk tenaga trainer ya itu, Iya, mengkader itu. benar, Bu. Saya begini, Bu. Sebenarnya udah lama saya pengen menciptakan trainer. Cuman saya masih berpikir saya ini secara lembaga cukup dikenal. Tapi secara apa namanya? Manajemen lemah. Manajemen itu artinya gini. Saya tidak punya kantor. Ada kantor bukan tidak ada di Kalibata sana, tapi saya nggak pernah tempati. Karena kalau saya tempati, saya rugi waktu. Pulang pergi ke sana, ya. Terus sementara eh, apa namanya tidak ada orang di sana. Buat apa gitu? Mendingan kerja di rumah kan. Nah, itu yang saya masuk lemah. Seandainya di sana jalan gitu ya, di sana ada tenaga, mungkin saya udah berjalan. Nah, akhirnya saya ambil sistem jaringan. Ya, kalau kolaborasi yang nanti satu apa namanya satu yang kita tawarkan itu jalan, eh, siapapun yang membawa 10 orang dan menghasilkan 100 orang, itu udah pasti jadi EO. Ketika 100 orang di bawahnya 10, 100 masing-masing ngajak 10 jadi 1000 atau 500 aja, maka Anda otomatis jadi trainer. Kenapa saya bersedia mengajarkan Anda sampai bisa jadi trainer? Karena Anda punya jaringan. Ada jaminan bagi saya, gitu ya. Misalnya lari nih, Pak, saya ngajar sendiri, tapi kan saya udah punya jaringan Ibu. Ya, Bapak kan ya. Saya udah punya jaringan itu sehingga tidak perlu khawatir. Pengalaman, kan saya ini pengalaman bukan baru 10 tahun ya. Udah 20 tahun, bahkan kalau diurut dari Slam Juri sudah ada 35 tahun. Setiap orang yang saya ajar lari. Padahal mereka sendiri tidak menjalankan gitu ya. Bukan berarti lari bikin enggak gitu loh. Tapi pelatihan saya itu yang saya sedihnya adalah diceh-ceh gitu loh. Artinya tidak lagi sesuai dengan pakemnya. Asal saja diajarkan. Ini yang menyedihkan. Gitu. Saya ingin mereka itu sebetulnya oke, Anda mengajar dengan menggunakan pakem yang saya udah buat. Kalau saya revisi, ya ikut revisi. Gitu. Jangan saya udah revisi, Anda udah ketinggalan jauh. Ada satu trainer hebat loh. Ya. Dia udah bukan nasional lagi, internasional. Dia belajar dari saya. Dibawakan ilmu brand power. Tapi dari dulu sampai sekarang, begitu saja pelatihannya. Itu pun orang sudah menganggap dia hebat. Apalagi sampai sekarang, sudah berubah, berkembang, dia masih yang lama loh dipakai. Dia menang hanya ngomong ya, dia pintar ngomong. Dia udah keliling ya, ke Timur Tengah, terutama daerah Timur Tengah, ASEAN itu udah hanya dengan ilmu saya namanya brand power dulu. Namanya aja masih yang lama dia, brand power. Ya, kalau sekarang kan main power. Saya pernah melatih lebih dari 50 orang ilmu main piping. Karena dulu ada yang bilang, Pak nanti pokoknya kita yang masarkan, Bapak ngajar saja. Udah saya ajarkan, nggak ada yang berhasil karena nggak bisa dipasarkan. Ya. Nah makanya saya ingin Anda punya jaringan. Atau yang kedua, saya mau kerjasama dengan Boba tadi, ya, sehingga nanti Boba lah yang akan membuka lowongan itu di daerah-daerah dengan cara dia. Dia kan udah punya sistem. Gitu. Saya jadi harus terikat, harus mengikat diri dengan lembaga-lembaga yang sudah ada. Kalau perlu saya cari investor untuk ini, ya. Entah gimana caranya, investor itu sebetulnya mudah didapatkan, ya. Tapi jarang yang sevisi. Ya, mereka rata-rata pengen uangnya langsung ada, harus menghasilkan. Itu yang saya agak keberatan. Karena kalau seandainya ini jadi, kita harus buka franchise di semua daerah ya. Tiap provinsi itu ada sudah franchise-nya. Kemudian mereka mengembangkan sistem yang udah kita buat. Trainer kita itu gini Bu, kita punya 9 level untuk jadi trainer itu. Namanya ada Pratama 1, Pratama 2, ya. Kemudian Pratama 3. Kemudian ada Madya 1, Madya 2, Madya 3. Sampai nanti apa namanya? Junior, senior ya. Senior 1, 2, 3. Jadi tahun 9, 12. Yang terakhir itu adalah trainer utama. Nah, tiap tingkat itu diuji dari jumlah orang yang dia bawa. Kenapa Bapak Ibu harus bawa orang? Pertama, kalau Bapak Ibu punya orang di bawah, itulah calon siswa Anda. Ya. Jadi kami nggak akan mencarikan siswa untuk Anda. Anda lah yang akan mencari siswa Anda sendiri melalui jaringan. Yang kedua, inilah calon marketing Anda. Kalau Anda nggak punya orang di bawah, siapa yang mau masarin? Masalah terberat di
menjadi seorang trainer atau motivator adalah ada nggak orang yang masarin kita. Ya. Jadi misalnya kayak Bu Nurul pengen jadi trainer, tidak punya orang di bawah, siapa yang masarin Bu Nurul? Orang bertanya siapa Bu Nurul, gitu kan ya? Apa kehebatan Bu Nurul kan gitu. Tapi kalau dia membawa nama Alpha Theta, oh saya dari Alpha Theta-nya yang dilihat. Tapi untuk mencapai itu kan ada orang yang harus mengasarkan. Ada calon-calon orang yang ibu akan latih. Tidak mungkin tiba-tiba muncul gitu ya. Pengalaman menunjukkan seorang trainer motivator itu jadi motivator itu berdarah-darah. Bayangin, dia harus jual sendiri pelatihannya, dia harus menciptakan sendiri pelatihannya, dia harus eh, apa menjadi trainer tanpa dibayar itu bukan sehari buat bisa bertahun-tahun kita nggak dibayar. Nah, tapi kalau misalnya kita udah jaringan, honor yang kita dapat, komisi yang kita dapat bisa buat kita bertahan. Jangan sampai menyerah di tengah jalan. Aduh, saya ini kok jadi motivator, jadi trainer, nggak ada yang bayar. Kok cuma dibayar 300.000, 500.000, kapan saya bisa hidup? Nah, itu yang nggak kita inginkan ya. Kita ingin trainer dan motivator kita itu betul-betul sejahtera. Karena itu sistem sangat dibutuhkan. Itu ya, untuk menyiapkan trainer. Kalau ibu sudah kuat di daerah, saya pasti hidupkan di sana. Karena saya juga nggak mau sendirian. Saya sudah mungkin tidak cukup kuat ya untuk keliling Indonesia apa namanya setiap hari. Mungkin saya bisa sebulan mungkin 4-5 tempat saja gitu kan. Pak Abang tinggal di mana Pak Abang rumah? Saya di Bekasi. Oh, di Bekasi. Bekasi mana Pak? Saya di Tambun, Bu. Tambun. Tambun. Dulu keluarga besar saya di Cikarang. Cikarang dekat lah. Ya. Cikarang dekat. Nah, kalau kita udah lulus jadi trainer, itu memang lumayan penghasilannya. Ya mungkin Pak Jordi tahu lah. Lumayan penghasilannya. Jadi kalaupun masih berbagi dengan saya, nanti namanya royalti ya. Katakanlah dari yang kita terima itu, seorang trainer akan mendapat itu sudah saya hitung sekitar 35%. Ya. Kan tadi 60% ya yang harus diterima itu 60% juga masih ada yang harus dibagi lagi. Nah, Alpha Theta dan saya sebagai apa namanya pencipta, nah itu kan ada namanya royalti. Di samping itu Alpha Theta juga ada. Itu Anda dapat 35%. Dari 100% yang kita terima itu dibagi-bagi. Nah, saya juga berpikir pelatihan kita ini bisa dilakukan secara jarak jauh untuk satu sekolah. Misal contoh di NTT pernah terjadi nih. Di NTT ya, di NTT itu satu sekolah itu pakai layar gitu ya. Saya ngajar dari Jakarta. Pakainya interskill. Pakainya interskill. Jadi satu sekolah itu didaftar, nama, email, diserahkan kepada saya serahkan kepada interskill. Nah, interskill masukkan secara kelompok. Makanya ada satu fitur di dalam interskill itu atas usulan saya. Judulnya itu tim ya, tim. Jadi peserta dalam bentuk tim. Itu dari saya usulannya dulu. Masuk itu satu sekolah. Nah, mereka pakai menggunakan Infocus, kemudian menggunakan ini ya, layar. Kemudian mereka belajar di sana, belajar di kelas itu. Jadi belajarnya jarak jauh, saya ngajar gitu dari jarak jauh. Itu bisa dilakukan. Itu mungkin biayanya agak murah, lebih murah sedikit ya. Karena apa? Tidak ada transportasi, tidak ada akomodasi. Ya, kemudian apa namanya? Kita hanya butuh Infocus di daerah itu bisa ya Bapak Ibu kalau mau dilakukan itu bisa. Ya misalnya terlalu jauh kan di Papua misalnya, aduh Pak di Papua kami bisa nggak atau di NTT bisa nggak di ini bisa, ya, pernah kita lakukan Pak. Di itu kalau salah dulu Kediri ya, Kediri juga pernah melakukan jarak jauh. Nah itu nggak tanggung-tanggung itu sampai 1.200 pesertanya. Bayangin 1.200 caranya gimana? Caranya pakai ini ya kursus jarak jauh. Saya juga ngajar, jadi sudah ada di situ. Mereka sudah didaftarkan. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan ini. Jadi banyak cara. Misalnya sekolah menolak dengan alasan apapun, kita udah punya senjatanya. Pak, kami terlalu jauh, kami nggak tahu biaya terlalu besar. Oke, kalau gitu gimana kalau kita jarak jauh dengan webinar? Bisa. Ya. Biayanya kita bisa potong sampai berapa persen? Ya, mungkin bisa 30%, 40% bisa. Nah, kalau 5 jam
bisa nggak lewat 5 jam ini? Bisa, nanti diatur dengan interskill. Interskill kita buat ini 5 jam. Nanti bisa diatur. Wah, ini udah jam 21 ya. Kira-kira 10 menit lagi. Ini yang lainnya gimana nih? Bu Ida sama Pak Mujiono ini mana nih Pak Mujiono? Kok tidur apa ya? Pak Mujiono, Tiduran. Ya Pak, mana? tak sambil-sambil Pak, tak sambil-sambil bantu jualan nih, Oh, jualan apa ini? angkringan. Oh iya, yang itu ya. Yang apa? Yang sama istri itu ya? Iya, Kantin ya? di depan pasar hewan. Oh iya, iya, iya. Ini Pak Mujiono. Pak Mujiono kan jual pagi juga ya? Enggak. Dari sore sampai malam. Nah, pagi kan bisa digunakan waktunya. Oh, target Masih ini tidur. satu hari 2 aja. Kirim ke 2 sekolah aja. Satu hari. Jadi mau tak agendakan ke sekolah-sekolah sama kampus-kampus. Oke, Pak Jordi, silakan Pak Jordi. Iya, kampus-kampus asal di Pulau aja. Iya kan, gini Pak, untuk daerah Yogyakarta kan punya slogan ya, kota pelajar ya. Nah, kalau dicermati itu nggak apa namanya, nggak pas gitu. Masalahnya kan dari segi minat baca juga rendah gitu. Hmm. Mungkin ini menjadi terobosan baru agar slogan itu benar-benar pas gitu loh. Ya, Seperti itu. Nanti kita agendakan ke kampus-kampus, sekolah-sekolah SMP, SD, SMA gitu. Untuk daerah sekitar dulu, baru nanti ke kotanya. ya. Hmm. Pak Mujiono, Jogja Iya, itu sebetulnya kan IPLM-nya tertinggi ya. iya, Indeks pembangunan literasinya itu tertinggi sebetulnya di Indonesia. Karena di sana itu ada semacam pondok baca yang sangat terkenal itu. Apa iya, Nah, tapi memang betul mereka itu kota pelajar, tapi daya belinya untuk belajar itu mereka maunya murah. Eh, hmm, contoh, saking banyaknya pelatihan-pelatihan di sana, saking banyaknya kursus-kursus ya, jadi orang banyak iya, harga di sana. hmm, Ya. betul, betul. Mm. Nah, kalau untuk public training, mereka memang agak sulit diharapkan, tapi mungkin di interskill ini bisa. Tapi Pak, kalau untuk sekolah harusnya bisa, karena biayanya jatuhnya kan murah ya, Iya, jatuhnya murah. Kalau public training nggak jalan di sana. iya. Walaupun Terus gini Pak, Hmm. kemarin kan saya ngobrol-ngobrol sama orang Pekanbaru. Kebetulan kan beliau itu guru SD. Hmm. Terus saya sedikit kasih informasi terkait dengan ini. Beliau tuh mau. Nah itu nanti gimana itu secara mekanisme komisi itu, Pak? Mohon maaf ini. Berarti Bapak marketing. Marketing. Iya, kalau marketing itu kan dia tidak terlibat kan. Dia kalau dia mau dia berhubungan dengan saya, nanti kita bernegosiasi, nanti kita yang mewakili negosiasi itu. Kalau deal ya Bapak Ya. dapat. Nah, cuman kalau dia minta juga, bagian Bapak memang akan dibagi ke dia. Itu harus disepakati. Oh gitu. Ya. Karena kan dia bukan pemakai langsung kan, dia masih IO. Karena kan Iya. dia masih kecuali dia IO ya, kecuali dia IO, dia mungkin ngasih ke Bapak. Karena Hmm. masalahnya kita memang tidak sistem referral untuk Iya. offline ya. Tapi ya dengan adanya interskill kita bisa mengikuti Pak. Jadi misalnya begini, offline kan tidak termasuk dalam yang apa namanya yang direferalkan ya. Iya. Tapi kan Alpha Theta punya referral juga ya, yang mitra alphatheta.xyz. Oh yang di website itu. Berarti nanti dia masuknya ke sana kalau offline. Bapak daftar sehingga dia berada di bawah Bapak untuk daftar. Jadi nanti daftar di bawah Bapak masuk ke alphatheta.xyz. Nah, di situ bisa kita sepakati karena terbaca kan ya oleh sistem. Tapi kalau
kalau seperti ini Bapak ke sana dia tidak anggota, maka tidak terbaca sistem. Iya. Banyak itu Pak orang yang kadang-kadang Pak saya nggak suka MLM, saya nggak mau ya. Tapi ketika ada orang yang dia ajak menjadi dia tanya gitu, padahal dia tadinya nggak mau gitu kan untuk masuk ke jalan. Nah itu yang jadi biasanya terjadi di lapangan. Ya karena itu makanya dia nanti akan kalau dia udah jadi misalnya mau jadi dia pasti mau Pak. Bapak kan udah Iya. daftar nih, ya kan? Dia masuk di bawah Bapak udah pasti mau karena Bapak menganjurkan dia untuk masuk. Iya. Nanti kita atur untuk yang kayak gitu berapa persen itu harus masuk ke dalam sistem jaringan. Misalnya 30% gitu ya dari yang dia terima masuk. Tapi memang nggak murni Iya. Bapak karena dia yang akan menjadi itu. Kemarin kan kita sharing-sharing gitu dari sharing-sharing tersebut, beliau itu menceritakan ada siswa seorang laki-laki itu dibully sama teman-teman. Itu yang menjadi heran, dia itu mau apa istilahnya dalam tanda kutip itu mau bunuh diri pakai pisau gitu. Nah ini kan yang menjadi apa namanya PR buat kita itu agar revolusi mental itu benar-benar diterapkan gitu. Ya, tapi jauh itu Pak ya, di Pekanbaru ya. Pekanbaru ya. Ya, memang kita ada pelatihan namanya Manpower ya. Bapak udah belajar juga kan itu ya. Iya. Manpower itu kan sebetulnya mempelajari otak manusia dan pikiran kan. Iya betul. Sebetulnya kalau orang sudah belajar itu dia memegang itu cara kerja pikiran itu gimana sih gitu ya. Pastilah dia itu kan kalau kita Bapak belajar itu kan di situ ada namanya pikiran itu bekerja seperti Tetris. Iya. Kan? Itu kan hasil dari Tetris yang masuk ke atau sistem aktivasi retikular yang dibuka sama dia kan. Iya. Dan menjadilah Tetris itu ke dalam masuk dalam bawah sadarnya berulang-ulang sehingga memunculkan mindset atau karakter gitu kan atau yang dibilang orang itu perilaku itu kan hasil dari pikiran-pikiran di masa lalu. Betul. Rekam. Nah kalau kita tidak mengajarkan kepada orang itu untuk bagaimana kita tidak menyembuhkan. Beda dengan Pak Mujiono kan mungkin menyembuhkan. Kalau saya lebih bagaimana orang bisa menyembuhkan diri sendiri dengan memahami ilmu pikiran. Bagaimana orang menjadi cerdas dengan dia tahu caranya cerdas. Orang menjadi baik, dia tahu caranya menjadi baik. Orang menjadi sehat, dia tahu bagaimana cara kerja pikiran untuk dia jadi sehat. Nah, kita lebih ke sana, Pak ya, mengajarkan itu. Nah, iya. Aplikasinya tadi bagaimana melepaskan penjara pikiran, be a winner, jadi seorang juara itu kan harus kenal dulu pikirannya. Kalau udah kenal, sebetulnya revolusi mental itu ya itu gitu ya, memperbaiki diri dengan memahami cara kerja pikiran. Iya betul. Nah itu bisa Pak nanti memang ya menarik juga. Pekanbaru kebetulan saya memberikan pelatihan Manpower ini banyak anak-anak yang berubah dengan sendirinya. Mereka bilang mereka itu anak-anak itu ya, anak-anak itu tertarik pelajaran Manpower. Ini sebetulnya kan nggak saya pasarkan lagi ya, tapi kalau ada yang mau silakan. Manpower itu kan menariknya itu disajikan dengan cara kayak main-main gitu. Sebetulnya aslinya ada main-main tuh Pak. Nanti ada nyanyi-nyanyinya, ada apa. Beda dengan baca cepat ini serius. Tapi kalau itu main-main, main-main tapi tanpa disadari dia mengenal cara kerja pikiran. Mungkin kalau Bapak lihat yang pelatihan online-nya itu serius, tapi kalau offline-nya itu bisa sampai nyanyi kita. Itu biaya Manpower berapa Pak? Sama Bu, kita hitungannya jam, cuman dia pendek 3 jam, 4 jam cukup. Oh, sama. Berapa biayanya? 2 juta per jam. Oh, sama ya. Jadi kalau Manpower itu Bu, makin banyak makin bagus pesertanya. Misalnya 300 orang gitu. Pernah sampai 1.000 orang. 1.000 orang. Ibu bisa 1.000 kalau misalnya bayarnya 3 jam 6 juta, itu per anak cuma 60, nggak sampai 60. Berapa itu? Anak-anak SMP itu perlu ya Pak? Perlu. Ya SMP itu bagus, SMA itu ya. Terus gini Pak. Ya.
Itu kan tadi bilangnya kan biaya itu kan 2 juta per jam ya. Ya, Itu udah termasuk sama transportnya apa belum ya? ya. Kan 2 juta itu tidak termasuk transportasi dan akomodasi, Pak. Kalau Bapak misalnya itu termasuk, maka dipotong dulu biaya transport dan sisanya baru dibagi. Hmm, iya ya. Mm-mm. Ya. Jadi kalau manpower itu Bu, sebetulnya selama 10 tahun ini yang saya latih itu ya manpower itu. Hmm. Manpower itu memang nanti cabangnya itu kan bagaimana supaya membuat impian. Itu guru-guru dulu saya ngelatihnya itu. Bagaimana mengatasi ketika mereka punya masalah-masalah kejiwaan ya. Nah, bedanya Iya. dengan NLP, bedanya itu apa? Kalau NLP dia udah punya sistem, misalnya mirroring apa gitu ya, uh, anchor atau apa dia udah punya sistem. Kalau Alpha Theta ini dasarnya hanya pikiran, patokannya itu hanya cara kerja otak. Misalnya ada otak besar, otak kecil, ada neuron. Nah itu dikasih tahu fungsinya apa, ya, terus bagaimana cara mau membuat dia aktif gitu kan. Nah, terus ada struktur otak itu ada otak mamalia, otak uh, apa, otak batang otak gitu ya. Nah terus nanti sifat-sifat kemudian atau udah otak apa, otak kiri, otak kanan gitu ya, sadar dan bawah sadar. Nah sadar dan bawah sadar itu dipecah lagi. Karakternya gimana gitu. Misalnya otak bekerja seperti fotografi. Nah, itu yang nanti dipakai untuk baca cepat. Kenapa kok kita bisa membaca 1 detik 2 halaman itu? Dasarnya adalah main power dulu. Karena itu SSRA itu nanti diajarkan dulu main power, cara kerja otak. Ya, kenapa dia bisa memotret otak? Kenapa otak manusia? Bagaimana caranya otak manusia itu bisa memotret? Terus yang kedua, misalnya otak kita bekerja seperti Tetris. Jadi seperti Tetris itu artinya dia akan menyimpan semua pesan yang terakhir. Ya. Nah, terus pesan itu kayak Tetris itu dihubungkan seperti itu. Nah, kalau kita membuka sistem aktivasi retikularnya, maka yang buruk juga masuk. Dia akan menimpa, yang buruk malah di atas gitu. Nah, tapi kalau kita tahu sistem aktivasi retikular, maka kita akan menutup saringan ini sehingga dia tidak masuk, hanya yang baik-baik aja yang di atas. Nah, nanti terkait dengan baca buku, kenapa kita harus belajar mengajarkan manpower sebelum baca buku? Karena informasi yang kita dapat ini akan menutup terus ke bawah gitu ya, terus ke bawah sehingga tinggal yang positifnya di atas. Nah, jangan kaget kalau kita misalnya hari ini ya, kita punya ilmu A, punya pendapat A, itu berubah langsung menjadi B karena kita baca buku. Ketika kita baca buku B, baca buku C, kita berubah lagi pola pikirnya. Jadi semakin kita banyak baca, semakin kita bisa Berubah. berubah. Ya, semakin cepat kita berubah dan semakin bisa melihat dari semua sudut. Nah, kan itu yang dibilang orang paling bahaya adalah orang yang baca satu buku karena udah nggak bisa lagi ditimpa. Ini aja kan yang padahal ilmu ini sudah tertinggal. Nah itu nanti kalau itu nanti ada 10 sifat cara kerja pikiran. Termasuk bagaimana caranya impian itu bisa menjadi kenyataan. Bagaimana caranya orang bisa menjadi juara, bermental juara. Itu kan ada cara kerja otak seperti sutradara. Ini sebetulnya pelatihan ini menarik. Itu karena itu bertahan selama 12 tahun. Yang kita guru bisa, pensiunan bisa, gitu. Semua bisa ilmunya. Berarti lintas usia ya Pak ya? Ya, itu lintas usia. Bahkan anak-anak SD itu bisa. Profesor juga bisa. Ini ilmu dasar yang memang akan diajarkan setiap kali kita punya waktu panjang nih, misalnya 5 jam itu masih bisa lah, setengah jam itu bicara manpower dulu. Kemarin ada yang Pak, bertanya juga itu yang dari Surabaya Pak ya. Bambang, Ya, itu biasanya kalau ditawari cara cepat belajar gitu, kadang-kadang nggak begitu tertarik Pak Bambang. Terus untuk menarik poin yang ini gimana Pak Bambang ya? Kata-kata kita itu, yang nggak, dia kalau ditawari ini cara cepat belajar membaca, gitu kadang-kadang kurang menarik ya. Kita iya, tambahin apa lagi karena Pak? pengertian orang membaca itu, Bu, membaca itu seperti baca buku begitu. Sebetulnya SSRA itu bukan baca cepat sebetulnya, Bu, tapi bagaimana teknik membaca cepat.
Aduh, saya buku. Kalau ada, ini buku ini. Jadi sebetulnya teknik membaca cepat itu bukan kita baca begini. Memang itu ya diajarkan ya. Diajarkan baca cepat gini diajarkan. Tapi bukan itu. Ini adalah satu unsur saja. Baca cepat itu adalah bagaimana dalam kita bisa membaca ini dengan cara cerdas. Kalau pengertian baca cepat dalam Olimpiade baca cepat dunia, memang kecepatan. Nah, karena itu kenapa kita berani menantang Olimpiade baca dunia? Karena syaratnya harus pengertian pada buku yang kita baca, bukan pada kecepatan. Kecepatan oke, nomor satu dinilai ya. Ada orang yang baca mungkin per waktu misalnya hanya beberapa detik, beberapa menit misalnya baca. Kita juga hitungannya menit, tapi memang kalah kalau dibandingkan Cina dan Amerika. Tapi soal pengertian kita akan lebih mampu. Gitu ya. Jadi pengertian baca cepat ini orang tadi dia berpikirnya oh baca cepat wah pasti melelahkan. Nah, Ibu bisa baca nanti di SSRA garis miring .it garis miring SSRA ya. Itu ada video judulnya mitos yang salah tentang membaca cepat. Nah, itu perlu disimak itu. Jadi ada orang berpikir membaca cepat itu melelahkan. Ini yang kebayang sama orang. Jadi bilang, oh baca cepat begini, wah berpikir lelah. Itu salah. Iya. Yang kedua, baca cepat itu hanya untuk orang pintar. Enggak, justru orang yang bodoh yang bisa terbantu dengan baca cepat. Ada yang bilang itu impossible bisa baca cepat itu. Enggak, mungkin. Justru orang yang baca lamban justru sulit memahami satu buku. Ya. Itu fakta ya, dikatakan Najwa Shihab ya. Anak-anak kita bisa baca, tapi tidak mengerti isinya. Karena apa? Karena kita tidak diajarkan teknik membaca. Yang diajarkan adalah baca kata demi kata. Itu dari dulu sampai sekarang. Jadi nggak heran kalau kemarin saya memberikan pelatihan kepada para pengawas, ya, para pengawas sekolah di Bandung, sebandung, Kabupaten Bandung, itu ada yang kecepatan bacanya cuma 90 kpm. Bayangkan, lulusan SD saja seharusnya 200 kpm. Lah ini pengawas, 90 kpm. Coba bayangkan. Nah, tadi pertanyaan Ibu ini sama dengan PGRI tadi kan. Ada satu PGRI bilang, Pak, wah kita baca lamban aja susah, apalagi baca cepat Pak. Dalam bayangannya itu, membaca ini menakutkan. Membaca ini menakutkan. Makanya memang di sini diperlukan pilihannya cuma dua. Bapak Ibu kuasai ssra.it garis miring SSRA, kuasai itu sehingga Bapak Ibu bisa presentasi. Ya, di situ ada presentasi-presentasinya. Yang kedua, saya yang presentasi. Ya kan? Apakah melalui Zoom atau langsung, ya memang harus langsung. Karena bukan jumawa ya, tapi faktanya bahkan profesor sekalipun kita bisa hadapi. Kenapa profesor bisa kita hadapi? Seperti dikatakan Bruce Lee, saya lebih takut pada orang yang saya tidak takut pada orang yang punya jurus macam-macam. Ya, saya cuma takut satu orang yang punya satu jurus saja, satu jurus tendangan saja. Ya dia melatih tendangan saja. Nah, profesor itu kan belajarnya macam-macam. Ya, guru itu kan macam-macam yang dipelajari. Ya. Kementerian Pendidikan kan nggak hanya belajar nggak hanya baca cepat saja kan. Tapi kan kalau saya itu terus, tiap hari itu terus kerjanya. Ya akhirnya saya bisa lebih hebat daripada para guru yang tidak pernah belajar ini. Ya kan? Karena itu kalau saya presentasi, tidak ada yang bisa menyanggah ya. Tidak pernah ada yang bisa menyanggah. Nah, Bapak Ibu kuasai saja yang ada di brosur itu, saya yakin tidak ada satupun guru yang bisa menyanggah. Kita dianggap hebat. Sama dengan orang yang belajar brand power, ya. Kita menguasai brosurnya saja, itu sudah hebat. Kan nggak semua orang ya bisa mengumpulkan data misalnya bahwa kita adalah negara nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Belum tentu semua orang tahu. Padahal kita adalah pemilik perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia setelah India, di bawah kita Rusia dan Tiongkok. Nggak semua orang tahu. Tapi kalau Bapak Ibu tahu, sepertinya wah ini luar biasa ini pengetahuan literasinya. Padahal kita nonton cuma nyuplik dari brosur aja kan. Iya, keren. Harus pakai itu. Jurus-jitunya ya. Iya. Nah, jangan kasih kesempatan mereka bertanya bagaimana caranya. Banget terpancing itu. Kalau sudah sampai saat itu, boleh saja. Nanti kalau Ibu sudah sampai pada tahap
eh, ketika orang belajar kan pasti ikut belajar ya. Nah, di itu baru. Karena ada cara menjelaskan pendek-pendek itu. 30 jurus itu disampaikan pendek-pendek, belum tentu orang ngerti. Nah, itu ya. Jadi gunakan data. Yang penting data itu kalau perlu dihafal. Mereka nggak ngerti kok, Bu. Data, kan saya bilang tadi, kan jurus kita cuma pelajari baca cepat aja kan. Apa sih data-data yang ada di situ? Pelajarin aja itu. Bagaimana minat baca di Jepang, gimana minat baca di Thailand, kemudian di Amerika, Eropa, Norwegia. Itu kan negara-negara yang skor PISA tinggi. Itu saja kita berkutat di situ. Kemarin misalnya, Pak, skor PISA kita adalah nomor 67 dari 68 negara. Orang tanya ke saya, Pak, kok Bapak bilang skor PISA kita turun gitu kan? Padahal kementerian bilang nilai kita naik. Saya bilang, Pak, makanya saya bilang mereka bisa, menteri mau ngakalin kita. Betul, nilai kita naik. Tapi skor kita 67 dari 68, rendah atau enggak? Terendah enggak itu? Terendah di dunia. Sama dengan kemarin juga, satu tingkat gitu. Malah kemarin 2 tingkat. Sekarang turun enggak itu? Secara ranking turun, nilai boleh naik. Tapi dunia ngelihat apa? Ranking kita atau nilai kita? Ranking kan, Pak ya. Sama dengan anak kita. Ya. Rankingnya 30 dari 32 anak. Secara nilai naik mungkin, tapi rankingnya tetap aja di situ 30. Ya. Nah, pemerintah boleh aja bilang, wah kita walaupun negara lain mengalami COVID, tapi mengalami penurunan kita naik. Betul, sampai dinilai betul. Tapi begitu ranking, ya nggak bisa bilang apa-apa mereka, Pak. Diem. Nah, skor PISA ini, Bapak juga, saya juga kan tahu skor PISA ini kan dari guru. Saya makan gitu loh. Begitu saya dapat istilah baru, PISA apa itu saya pelajari. Oh, PISA itu ternyata ini. Nah, nilai kita rendah. Nah, ini makanan ini. Jadi Bapak Ibu juga harus rajin mengumpulkan materi-materi ya yang kita lihat dari website gitu ya. Kalau ada simpan ya, kasih saya gitu, kita berbagi data aja. Itu bisa di print ya Pak itu Ya, materi-materi itu. Bisa di print itu ya. bisa apa, Bu? Di print Yang mana? Oh, itu. yang Nanti materi-materi saya itu akan untuk buatkan e-booknya juga lah ya. Sebetulnya udah ada, Bu. Bu, e-booknya ada. Coba Ibu cari oh di alpateta.it garis miring peluang ya kalau nggak salah. Peluang. Itu ada e-booknya. Malah 2 saya udah terbitkan e-book baca cepat itu. Minat baca. Bagaimana cara meningkatkan minat baca. Jadi ada 2, Bu ya. untuk Meningkatkan minat baca dan kecepatan baca. ya untuk Kalau ada belajar guru yang misal, Pak, kami untuk punya belajar. budget cuma 3 juta misalnya. Ya sudah, kita ambil yang minat bacanya aja. Masih bisa lah 2 jam, 3 jam bisa. Nah, tapi kalau mereka sudah cuma kasihnya 2 juta, 3 juta, ya kita sudah berlakukan sistem EO ya, Bu ya, karena terlalu kecil. Nah, ada satu standar minimal ya. Misalnya saya hadir itu misalnya ya tidak-tidaknya adalah 4 juta gitu. Ya kan? Jangan sampai kita dibayar cuma 2 juta, saya harus bagi ke ibu misalnya 800.000, sisa 1,2. Untuk ongkos juga nggak cukup. Ini dan diperhatikan ya. Mereka mau cuma 2 jam juga boleh gitu kan. Kecuali, ini ada kecuali ini. Kalau kita diundang untuk berbicara di depan kepala-kepala sekolah. Nah, ini boleh nih. Ya. Sama kayak saya diundang untuk berbicara di depan semua pengawas seluruh Kabupaten Bandung. Terus terang honornya nggak sampai 2 juta. Saya terima. Tapi saya juga tidak bagi dengan orang yang mengundang ya, karena memang mungkin karena dia yang panitia, saya pikir dia sudah ambil lah itu. Nah, saya ambil. Karena apa? Saya ngelihat, wah ini ada 130 pengawas. Di situ ya, kita bisa pelatihan, namanya semi pelatihan. Hanya meningkatkan minat baca, kecepatan bacanya hanya disampaikan kisi-kisinya. Ini loh cara meningkatkan kecepatan baca. Paham ya? Gitu ya. Oke, Pak Mujono, itu ya. Ya. Udah jam 22, saya pikir kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita cek di grup aja. Ya, di sini saya rekam, nanti coba saya bagi lagi ke teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Ridho, Bu Ida, Pak Mujono.